Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH terakhir di tahun 2020, tanggal 29, edisi hari Selasa. Kita masih bersama dengan Mas Tio Prasetyo, founder kita, yang masih setia menemani kita. Halo Mas. Halo Mas Budi. Ya, sebenarnya hari ini ada narasumber, Mbak Elia Nora, tapi kebetulan beliau mengalami force major. Jadi hari ini temanya akan kita ganti dengan Q&A. Temanya tetap Ask Me Anything, ya. Mumpung ini foundernya open, ya. Siap ditanya apapun dan jadi ajang beliau untuk bisa menyederhanakan belajar bahasa awam. Ya. Aku mau bilang nyederhana ini. Soalnya nyederhana itu munculnya refleks, nggak bisa diatur-atur. Aku tiba-tiba bisa nyederhanain aja. Soalnya kadang-kadang kalau ditulis itu kadang-kadang mungkin tadi aku jelasin di grup Telegram global tuh ribet, tapi siapa tahu kalau diceritain mungkin lebih kebayang. Oke, ada yang mau tanya? Oke, ini aku mau undang satu. Tadi ada sempat Oh ya, silakan Mas. Aku mau undang Ziani. Bisa unmute? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Videonya bisa on? Enggak bisa. Oh, soalnya bisa. Tidak berjilbab. Baru pulang. Ya sudah. Sorry banget. Siapa Pak? Silakan. Saya mau tanya Mas Tio, saya udah 3 tahun keto warrior, dan baru sekali cheating ya, dan itu nggak ada ngaruhnya. Tapi what happened? Kira-kira 3 hari yang lalu, saya tiba-tiba dapat sariawan, dan sariawannya tuh kayak menjalar-jalar gitu, jadi 2-3 biji. Saya bingung karena that was my problem dulu. Dulu problem saya karena saya suka sekali manis. Selalu sariawan. Masalahnya sariawan, saya tidak punya penyakit lain. Umur saya 67 karena saya suka olahraga. Tapi ini sekarang sariawan itu sampai sekarang masih ada, udah muncul lagi ya. Dan ada berapa biji? Saya bingung kenapa, mungkin ada kronologi sebelum munculnya gejala karena apa? Ada yang kira-kira yang berubah something? Mungkin cucu saya sempat nginep berapa hari gitu ya. Memang very demanding ya, ada beberapa cucu umur 7 tahun 4 tahun. Tapi mungkin ini ya, saya tuh beli cranberry. Kan kalau berry-berryan boleh ya. Tapi saya lihat di nutrition nggak ada. Gitu. Saya makan. Cranberry yang dikeringkan bukan? Ya betul, yang keringkan. Ya itu nggak bisa. Saya makan itu enak banget ya. Emang enak. Apakah itu penyebabnya? Tapi kayaknya sariawannya nggak pergi nih, bingung banget saya. Ya gula darah, udah cek gula darah belum? Belum sempat. Ya itu naik. Jelas, itu naik gula darahnya. Ya itu. Enak kan kalau cuma dibimbing lihat kronologi kejawab kan? Asal kronologinya jelas sih enak. Tapi selama 3 tahun tidak pernah muncul gitu. Makanya saya bingung banget. Selama 3 tahun belakang kan nggak nyobain cranberry itu. Saya makan macam-macam berry tapi yang fresh ya. Ya fresh. Kalau ini kan yang dikeringkan. Baru pertama saya beli di Farmers. Tapi juga perhatikan mungkin karena cucunya lagi datang, mungkin lebih capek atau tidur jadi kurang, itu juga perhatikan. Oh iya. Jadi kira-kira apa ya obatnya supaya bisa sembuh? Segera reda. BAB-nya lancar nggak? Lumayan. Ya, berarti tinggal tambahin tidur aja. Iya, tambahin tidur aja udah. Banyakin tidurnya, nanti insya Allah cepat sembuh. Oke, thank you dokter. Bukan dokter, RM. Kalau dokter bisa jadi grandong ini, abal-abal ini. Bisa dibully aku kalau ke dokter. Ya, thank you Ziani. Ya. Oke, pertanyaan berikut dari Mbak Puji Rahayu. Halo Mbak Puji, bisa unmute. Mbak Puji Rahayu, bisa unmute. Oh nih, member grup MC. Nah, silakan Mbak. Metabolik conditioning. Halo. Ya. Video bisa jalan kan kira-kira? Iya. Video kira-kira bisa jalan?
nggak bisa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kerjanya nggak Silakan. saya. Silakan. Nggak bisa katanya, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak. Ya, mau tanya, ini kan yang saya mentoring sekarang ini kan didiagnosa dengan kostokondroitis. Suaranya putus-putus. Kostokondroitis. Ya, halo? Mas Bud jelas tadi Mas Bud? Dia lagi mentorin Kedengeran nggak? satu orang yang didiagnosa kostokondroitis. Halo Mas. Kostokondroitis. Ya. Ya, betul. Nah, terus kemudian sebentar. Nah, jadi motivasi terbesarnya ikut saya itu ingin menyembuhkan kostokondroitisnya. Nggak ada problem lain. Belum memandang KF itu sebagai lifestyle yang punya manfaat yang lainnya. Itu yang saya ingin tanyakan, kira-kira prognosis KF untuk kostokondroitisnya gimana? Ya, kalau penyembuhannya ini, pokoknya gampangnya gini. Setiap nama penyakit yang belakangnya ada itis, ya kayak kondroitis, itu sebetulnya inflamasi. Itu cara pengelompokannya. Jadi KF lifestyle itu ialah gaya hidup yang anti-inflamasi. Jadi insya Allah kalau menjalankan protokolnya benar, ya, dan juga tidak stress overdrive dan bisa cepat mendapatkan gula darah yang bagus, tidur optimal, insya Allah inflamasinya cepat banget hilangnya. Jadi apapun penyakit yang ada itis di belakangnya, itu cepat banget resolve-nya karena sifatnya anti-inflamasi. Jadi kalau ada itis di belakangnya itu, dari berbagai macam lokasi penyakit itu biasanya dikasih itis, pankreatitis misalnya gitu loh, gastritis, itu inflamasi. Dan gaya hidup kita anti-inflamasi, no worry, jalanin aja. Mas Budi kok aku feedback ya suaranya? Berapa lama nih? Kalau ini kan kayak nggak sabar gitu kan? Gimana? Ya. Gimana Mbak? Bisa diulang? Kira-kira berapa lama gitu sampai? Udah mulai belum? Berapa lama? Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai 2 minggu ini. Baru udah ada perubahan belum? Udah ada perubahan belum? Kalau untuk perubahan sih belum. Kata dia masih kerasa nyerinya, meradangnya masih ada. Ya, jadi kalau misalnya untuk bergerak posisi yang sekiranya menggeser ini ya terus nyeri. Belum memang tuntas perlu proses, bersabar. Memang perlu proses jelas. Tapi dia sendiri dari sejak menjalani KF-nya udah merasa nyaman belum badannya? Lebih segar, lebih apa? Udah merasa belum? Kan ya kalau itu kan memang lebih segar. Terus kemudian beliau itu kan juga punya penyakit kronis ya lambungnya. Ya itu membaik kan lambungnya? Kemarin itu sudah 2 minggu. Nah lambungnya sebenarnya waktu 2 minggu itu sudah mulai lepas obat, tetapi langsung makan santan alpukat sama makan sambal. Nah habis itu beliau muntah. Akhirnya saya sarankan untuk tetap minum obatnya, kemudian menghindari makanan yang memang belum pas untuk lambungnya. Sekarang sudah bagus lagi, fastingnya sudah tetap bertahan. Tidurnya bagus nggak? Memang untuk ininya dia kostokondroitisnya. Tidur sih jam 9, setengah 9 sampai jam 3 pagi sudah bisa tidurnya. Nah, sekarang coba pesanku, kalau di masa adaptasi awal masih ada gejala, tambahin durasinya. Jadi kalau aku kan sering nyaranin minimal tidur itu 6-8 jam. Ya minimal. Nah, tapi kalau untuk terapeutik, untuk meningkatkan, jadi gini, zona recovery-nya di kondisi ketosis itu, zona recovery-nya itu di tidur, bukan di puasanya, bukan di olahraganya. Jadi kalau kita mau ada terapeutik, sorry. Ini kok bolak-balik? Itu sih Mas Budi. Aku sih aman Mas di sini. Aku sih aman. Ya. Aku sih aman Mas. Jadi kayak ada suara balik ke aku. Oh, aku sih aman Mas di sini. Lanjut ya. Mas nggak feedback lagi ya? Enggak, kalau aku habis ngomong. ada. Ya, jadi aku habis ngomong gini, nanti suara aku kayak
Kayak ini balik baru ke nggak tahu nih kenapa. Oke, jadi intinya gini, kalau untuk maintain gaya hidupnya supaya memastikan presetnya selalu bagus dari puasa maupun olahraga seharian ya, itu minimal 6-8 jam. Tapi di kondisi ada gejala atau untuk therapeutic use, saranku lebarin lagi zona recovery-nya. Jadi misalnya kita standar 6-8 jam, kita berusaha dapat 10-12 jam. Nah, jadi misalnya gini, oh aku saranin nih, dari Isya, dari jam 7, selesai sholat Isya misalnya 7:30 ya, langsung tidur sebelum jam 8, biar dapat durasi lebih panjang. Terus nggak usah puasa panjang dulu, buka jam 12, makan kenyang, tidur lagi sampai asar. Sampai asar, bangun, bisa ngemil apa, alpukat dan sebagainya, terserah. Itu bersantai-santai, jangan relax. Jadi kalau udah sore, di atas jam 3 sore, itu bawaannya harus relax, lupakan pekerjaan yang membuat stres atau yang apa namanya, pokoknya segala sesuatu yang memicu stresnya jauhkan pada saat udah sore hari, bawa lebih relax. Nah, maghrib juga lampu jangan terlalu terang, jadi dibuat supaya mengkondisikan supaya mudah tidur lagi jam 7. Nah, lakukan seperti itu terus sampai sebulan. Nanti lihat perubahannya, kecepatan dia healingnya cepat apa enggak, buktiin aja. Jadi kuncinya terapeutik itu memperlebar zona recovery-nya. Jadi recovery-nya, perbaikannya itu terjadinya itu hanya saat tidur loh. Saat terjaga ini kita ngasih pressure ke penyakitnya. Tapi kalau kita mau healing, efek perbaikannya, apanya yang mau dicari, dari apapun yang mau dicari, efek terapeutik yang mau dicari apapun itu lokasinya di jendela tidur, bukan di jendela terjaga. Jadi kalau dia mau cepat, perlebar jendela recovery-nya. Nanti buktiin lebih cepat nggak recovery-nya. Oke. Mbak Puji, cukup jelas ya. Kayaknya Mbak Puji juga sudah ini. Tapi kalau kurang jelas nanti bisa lihat di rekaman. Mas, ini nanya sedikit. Oh, Mas Tio menghilang. Sebentar. Kita sambil nunggu Mas Tio kembali, ya. Kayaknya Mas Tio sinyalnya kurang bagus ini. Ada 2 pertanyaan yang sudah aku tampung, 3 sebenarnya, 1 dari email ya. Nanti aku akan bantu sampaikan. Mbak Sri, nanti aku akan bantu sampaikan yang pertanyaan dari chat. Mas Gani, nanti mungkin kalau Mas Gani berkenan, kita bisa langsung audible ya, langsung live dengan Mas Tio nanti. Kita sambil nunggu Mas Tio kembali. Ini. Sebentar, ya. Ini Mas Tio sudah kembali hadir. Halo Mas. Sorry ini aku tadi sinyal hilang. Iya. Aku sekarang nggak pakai wifi, aku pakai langsung ini. Iya. Aku pakai sinyal. Kayaknya sinyal itunya lagi ini tidak stabil. Iya. Oke Mas, ini sedikit pertanyaan tambahan. Sebentar aku sambil spotlight Mas Tio. Masih Mbak Puji. Mbak Puji sudah oke. Sebentar aku lagi lihat Mas Tio. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Sri, ya, Mbak Sri Rahmaningsih dari Tuban, sudah sebulan belajar keto, belum bisa utuh menjalankan sesuai protokol. Cuman fastingnya selalu sudah oke, dari jam 8 malam sampai jam 12. Riwayatnya diabetes sudah 10 tahun. Pertanyaannya, apakah wajar kalau gula darah saya tidak langsung turun? 1. Berapa? Tidak disebutkan. Kemudian suara online saya aja nggak apa-apa, langsung nanya. Sebentar aku coba ya. Halo Mbak Sri, bisa unmute? Oh, masih 300 Mas. Kayaknya ada kendala sinyal. Gula darah masih 300 Mas. Halo, Belum turun sama sih.
Nah, ini. Silakan Mbak Sri, Ya. monggo. Selama berapa tadi, seminggu? Sebulan. Nah, Sudah sebulan. makasih sebelumnya. Ini Mas Tio. Ya, Mbak. Sebenarnya saya itu Mas tahun 2011. Setelah itu kegoda lagi, jadi balik lagi ke karbo. Oh, sempat jalanin, terus Satu bulan kecil ya? kemarin itu kan Suaranya agak kecil ya ini, Mbak Sri. udah mulai keto lagi nih, cuman memang masih suka itu loh, apa jajanan gitu. Nah, tapi kalau fastingnya Mas Budi ngomong apa, Mas Budi? Ya, jadi yang aku tangkap sempat jalanin, tapi kegoda sama jajanan, jadi yang kayaknya baru mulai lagi nih, ibaratnya. Baru mulai Maksudnya lagi. karbo gitu? Iya, sempat kegoda jajanan sebelumnya. Maksudnya nggak, maksudnya masih masuk karbo nggak? Intinya walaupun puasa kan masih puasa, tapi masih masuk karbo nggak? Enggak Mas, diusahakan enggak. Ya, tadi tergoda sama jajan itu apa? Karbonya udah nggak. Yang tergoda itu sebelumnya, Mas. Jadi dulunya Oke, sudah terus sudah ini kan pernah. udah sekarang yang udah konsisten nih. Yang udah konsistennya berapa lama? Yang sudah konsisten 1 bulan. Nggak kemasukan karbo itu ya? Nah. Puasa juga 16/8 ya? Ya. Terus ini Mas, yang utama sekarang benar ini loh, lagi suara saya itu sering hilang. Jadi tiba-tiba mengecil, ini lagi mengecil, makanya kalau bicara ada telepon itu nggak pede. Caranya kayak gini. Terus yang kedua, itu saya kena luka, kena minyak panas. Nah, itu kalau saya dapat obat dari dokter kan, itu cara ininya mengatur waktunya selama fasting itu gimana, Mas? Luka apa, Mbak? Luka kena minyak, Mas. Jadi ini tidur juga nggak bisa nyenyak. Kebetulan kena minyak panas ini. 1 minggu. Hampir. Nggak kering-kering? Ini udah agak kering sih, cuman kan masih sakit gitu. Karena cukup luas juga ini ya, kena lukanya. Nah, itu mungkin terus ngecek darahnya yang 300 kapan? Cek darah 300 yang kena 3 hari yang lalu, Mas. Setelah 3 hari yang lalu, itu kondisinya tidurnya nggak bagus? Ya kondisinya nggak bagus? Nggak bagus karena nggak bisa melumpah. Jadi tidurnya tengkurap, mirip gitu aja. Ya itu false. Hasilnya false. Hasilnya terpengaruh oleh inflamasi yang lagi tinggi. Jadi kalau lagi ada peradangan, inflamasi, itu udah pasti gula darahnya naik. Belum termasuk nggak tidurnya. Itu menaikkan simpatik tone dan juga meningkatkan kortisolnya. Itu udah seperti tinggi. Udah pasti gula darah naik tinggi. Jadi realnya gula darah nggak kelihatan saat ini. Oh gitu ya. Berarti belum. Dan 300 tinggi banget. Iya. Berarti bukan berarti karena itu gula asli gitu ya istilahnya. Ya, memang lagi ada modulasinya. Jadi liver itu dibikin buat gula banyak karena ada peradangan, ya. Terus stresnya ketinggian. Karena apa? Karena nggak tidur. Makanya jawabannya ialah harus segera menurunkan inflamasinya, ya. Caranya apa? Tidur. Jadi kalau tidurnya mulai bisa bagus, ya untuk anti nyerinya nggak apa-apa deh. Minta dibantu obat dokter nggak apa-apa. Yang penting nyerinya hilang supaya bisa tidur dulu. Karena kalau nggak bisa tidur, stres yang tinggi itu membuat gula darah meningkat, membuat inflamasinya tinggi terus. Nggak selesai nanti masalahnya, malah domino. Jadi cari cara untuk menghilangkan rasa sakit dengan cara apapun. Karena itu kan kondisinya ini kan trauma kebakar ya. Maksudnya kan kena minyak ya. Nah, kalau perlu anti nyeri, healingnya terjadi hanya saat tidur. Tapi saat tidurnya susah, ya itu harus gimana caranya harus beres. Entah mau dibantu obat tidur monggo, mau anti nyeri juga monggo. Pokoknya tidur dulu. Karena nggak tidurnya membuat makin parah. Apalagi udah seminggu nggak tidur. Iya, hampir seminggu tidurnya susah. Aduh. Hati-hati loh, hati-hati itu kemana-mana loh nanti udah ngerasa kayak suka sesek nggak dadanya?
Kemarin itu kelamaan berdiri. Jadi Kayak geliang ya? Iya, sekali aja itu. Jadi kalau diri terlalu lama geliang ya? Iya, nggak bisa. Jalan Nah, nggak bisa. ya itu udah penanda kortisolnya udah tinggi terus. Artinya gini, untuk menjaga postur berdiri, ya, sistem stres kita harus bisa ngangkat darah ke atas. Apalagi kalau dari posisi rebahan gini, reclining atau rebahan tiduran, darah lagi ngumpul di sini, sebelum kita harus berdiri ke atas gini. Ya. Itu kalau sistem stresnya nggak bagus, simpatetik yang nggak ngajar, dari bangun duduk berdiri atau dari juga berdiri tiba-tiba kayak deg-degan nggak? Yang jelas pegel ini. Yang pegal di mana? Leher sama punggung pundak bukan? Ini apa namanya? Ya, pundak Mas. Ya, itu bukan kolesterol ya, itu stres. Nah, itulah efek nggak tidur. Gimana? Sembelit nggak? Lumayan ini baru 2 kali ke belakang selama sakit hampir 10 hari ini. Ya, sembelit juga kan? Oke. Terus kalau makan suka gampang mual nggak? Asam lambungnya suka naik nggak? Enggak, makannya sedikit Mas. Nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun sedikit kan? Paling telur 2, ayam 1 potong gitu. Udah keburu kenyang kan? Ya, udah kenyang itu. Ya, oke. Nah, terus suka gampang berkeringat tiba-tiba nggak? Ya, keringat dingin. Ya, oke. Ya, keringat dingin ya. Ujung kaki sama ujung jari suka dingin kan? Ya, betul. Ya, oke. Terus apa lagi? Suka pipisnya jadi banyak nggak kalau malam? Enggak sih, cuma 2 kali, cuma pipis banyak gitu. Ya, kalau suka bangun malam nggak? Suka Mas. 2 terus kali lah. Tidur baliknya susah apa enggak? Apa gampang? Susah sekali. Apalagi di kondisi begini saya susah sekali tidur. Semua yang aku ceritain di grup Telegram sama nggak gejalanya? Saya belum ikut grup Telegram nggak? Belum ikut grup Telegram ya. Oke, ikut grup Telegram. Itu semua gejala yang aku sebutin tadi itu namanya hyperaktivasi sistem stres ya. Bukan kurang nutrisi apapun, bukan kurang nutrisi satupun. Ya, mau sembelit kayak, mau asam lambung makan jadi sedikit kayak, itu domino efek. Cuma gara-gara apa? Gara-gara nyeri, nggak bisa tidur, langsung rambut gitu, terus sampai ada gejala hipotensinya, ya, udah mulai muncul aritmianya, jantungnya suka berdebar-debar tiba-tiba, apalagi kalau sore kan, jam 3 sore gitu suka kerasa nggak? Iya. Betul nggak? Betul. Jam 3-4 sore, betul, kerasa kan? Iya. Nah, itu pada saat sirkadian kortisolnya udah turun, nah itu udah mulai berasa, gampang berdebar, gampang liang, betul nggak? Betul, ya. Nah, percaya sama aku, nggak ada hubungannya sama nutrisi yang kurang. Nggak ada hubungannya. Itu sistem stres. Hyperaktivasi. Ini yang aku maksud, efek dari nggak tidurnya. Kira-kira yang lain yang nonton kejawab nggak sekarang? Jawab. Udah jelas belum? Ini salah satu contoh yang aku aplikasikan langsung nih. Ini langsung tanya jawab langsung. Kelihatan nggak yang aku maksud? Berarti penting sekali tidur itu ya Mas ya? Sangat. Ya, coba aja. Sekarang kalau aku mau ngetes, Mbak kalau ada itu bisa nggak? Mbak sekarang ngetes lab deh. Ngetes lab, lihat deh. Mineralnya drop nggak? Iya, belum. Pasti tapi drop. Pasti drop. Pasti drop. Mana itu? Ya solusinya satu, tidurnya harus segera dikejar. Mbak sekarang caranya. untuk membereskan semua masalah gejala-gejala yang bermunculan ini sekarang ini, ya itu jawabannya cuma satu, tidur. Iya Mas. Nah, cara tidurnya gimana? Emang susah, karena lagi ada rasa nyerinya kan. Nah, bantu dengan cara apapun. Kalau udah seminggu, saranku langsung ke dokter minta obat tidur. Atau nih aku ada saran dari Mbak Maharati, ada obat off the counter ya, yang mungkin kalau aku kan nggak berani ngeresepin obat tidur. Jadi ada obat off the counter namanya CTM. Nah, itu untuk obat gatal tapi punya efek sedatif. Kalau mau coba itu monggo. Tapi yang itu lebih baik dibanding nggak tidur. Ya, betul. Karena ini domino efek
Ya kan? Mbak udah kerasa nih, Mbak udah mengalami gejala yang disebut namanya postural hipotensi atau disebutnya ortostatik ya, takikardi. Jadi kalau Mbak berdiri lama, Mbak bisa geliang atau dari bangun berdiri Mbak bisa berdebar. Kayak nggak ngejar, kayak geliang, terus baru tiba-tiba pas ngejar deg-degan. Kayak ada adrenalin rush. Ya rasanya nggak bisa nafas itu. Iya pasti. Langsung kayak ngap itu udah pasti. Dan itu nggak ada hubungan sama nutrisi. Itu hyperaktivasi sistem stres, itu patofisiologinya selesai. Itu yang diberesin. Udah paham belum? Paham. Sekarang begitu Mbak nanti bisa tidur, itu semua hilang. Iya. Ya. Nah, jadi Mbak langsung berusaha, nggak apa-apa nih sekarang mau dibantu anti nyeri, minta ke dokter anti nyeri supaya nggak berasa, apapun dikasih ikutin dulu. Bilang, dok, saya juga nggak bisa tidur nih dok, gara-gara nyeri saya. Boleh nggak saya minta diresepkan obat tidur? Minta. Nah, begitu bisa tidur, itu beres. Jadi Mbak sekarang itu targetnya untuk penyembuhannya ialah gimana saya cuma bisa tidur. Jadi kerjanya makan tidur. Nggak usah puasa, nggak usah olahraga. Jangan menambahkan apapun untuk stresnya mulai dari sekarang. Mulai dari stres dari olahraga, jangan banyak aktivitas fisik. Mulai dari puasa, jangan puasa. Aku nggak bisa makan mas karena masih makannya cuma sedikit. Pasti sedikit. Kalau simpatetiknya tinggi, lambung itu nggak bisa keisi penuh, nggak bisa stretch melebar. Itu kayak malah asam lambungnya itu udah keluar duluan. Jadi kayak udah keburu ngap, mau makan aja udah cuma bisa sedikit. Kalau diikutin terus, lama-lama makannya makin dikit. Bukan makan dikit dibuat-buat, itu fisiologi. Ya. Karena Mbak stresnya tinggi, kemampuan makan pasti turun, udah dijamin. Mbak mau bilang, aduh aku kurang protein, aku kurang apa, aku harus makan banyak. Nggak bakal bisa makan, uang stresnya belum beres kok. Mana bisa makan, uang relax saja nggak bisa. Bisa relax nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Gimana mau makan kalau nggak bisa relax? Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Nggak bisa relax, gimana caranya? Untuk makan dan tidur, butuh relax dulu. Relax aja Mbak belum dapat. Iya. Tegang terus badannya. Tegang terus simpatetiknya. Kerasa nih di leher. Sembelit. Lambung. Aritmia. Hipotensi, diri, keliengan. Kalau dicek gula darahnya, jam 3 sore ke atas, itu hipoglikemia. Tapi reaktif hipoglikemia. Patofisiologinya itu. Bukan kurang nutrisi. Paham Mas Tia, makasih. Gimana mau masukin nutrisinya? Nggak bisa kan? Minum obat tidur nggak? Nah, itulah kenapa aku bilang langsung kejar tidurnya, langsung akalin gimana bisa tidur, dan nanti masuk ke grup Telegram, minta sama Mas Budi. Mas Budi minta tolong kasihin chat yang aku kasih tips-tips saat terjaga supaya relaksasi. Supaya kalau udah relaksasi dengan menjaga mata, hidung, lidah, telinga, otot, dibikin rileks, baru bisa masuk makanan. Lebih rileks lagi, baru bisa tidur. Nah, sekarang nggak boleh ada puasa. Jadi walaupun belum bisa makan, masukin makanan sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting mengaktifkan vasovagal reflex supaya parasimpatetiknya jalan dulu. Asal ada makanan masuk itu udah bantu usaha ke arah rileks. Jadi walaupun belum bisa makan banyak, yang penting selalu ada makanan setiap melek dari bangunnya. Sementara itu parasimpatetiknya dijalanin. Dan habis itu berusaha kalau belum bisa makan banyak, berusaha tidur lagi. Semakin bagus tidurnya, semakin nanti bisa makan. Jadi kalau sekarang nggak bisa makan karena lagi stres, tidur kan reset stresnya. Semakin Mbak bisa tidur pulas, bangun tidur Mbak baru makin bisa makan. Makin bisa lambungnya mengizinkan makanan masuk. Kenapa? Karena kalau simpatetik udah turun, parasimpatetik bisa bekerja lagi untuk mengguidance makanan masuk. Kalau sekarang Mbak mau tidur harus makan dulu, susahnya minta ampun. Karena masih stres sama aku. Jadi Mbak masukin makanan cuma buat modal ngerileksin, terus bantu tips aku bawa rileks, jangan banyak pikiran, badan lagi nyeri, minum obat nyeri, dengerin musik yang menidurkan, matanya dijaga kondisi redup, hidungnya menghirup yang kalau ada aromaterapi dipakai, lidahnya ngemut yang manis-manis, beli permen Fisherman's Friends, bikin teh, dikasih stevia atau dikasih apalah sukralos apapun pemanis 0 kalori.
kena manis terus tuh, lidahnya dikasih manis terus, biar apa? Biar santai, karena efek lidah yang kena manis ini langsung rileks. Jangan ngelihat apapun, nggak usah nonton berita, nanti ada berita yang serem atau apa malah takut lagi. Jangan kerja apa-apa, jangan buka media sosial, nggak usah baca-baca apa yang ada, jauhkan, relaksasi aja, berasa kayak di pantai aja. Jauhkan semua urusan dunia, berasa kayak di pantai, walaupun ini di sofa, berasa kayak di pantai, udah nggak mau ngeliat apa yang itu udah. Lampunya dibikin jangan terang semua supaya cahaya masuk mata itu selalu kecil intensitasnya. Jadi membimbing rileks. Itu langkah awal untuk Mbak bisa buat tidur. Kalau berhasil tidurnya, bangunnya Mbak rileks, Mbak bisa makan. Kalau tidurnya belum beres, nggak bakal pernah bisa makan. Aku yang jamin. Siap. Ya, jadi kalau udah dikasih saranku kayak gini, jangan tunda-tunda. Jangan cicil-cicil. Aduh, tapi aku besok masih mau kemana, ke pasar apa-apa, Pak. Lupakan. Kalau ini dibiarkan, ini udah seminggu ya. Kalau ini dibiarkan, lihat deh, ke depannya makin parah nggak? Makin parah. Yeah. Hipotensinya makin berasa, aritmianya makin deg-degan, kayak mau copot jantungnya, makin diri mau langsung keliengan, ini makin berat leher dan pundak, terus semblitnya makin parah. Ya. Itu semua sifatnya akumulasi sintesis, sifatnya itu domino itu kan tidak kayak kartu domino disusun, tak, makin lama dibiarkan, makin susah tidur, makin susah mereset balik, makin susah recovery. Jadi kalau yang orang udah terlalu kelamaan, biasanya 3-4 hari atau seminggu aja udah beres, langsung seger lagi. Yang udah terlalu lama, yang udah exhaustion bisa berapa? Bisa bulanan. Harus recovery bulanan terus, baru bisa benar-benar dapetin lagi. Kalau enggak, ujungnya nanti apa, Mbak? Ujungnya Mbak cuma segar kalau kembali masuk karbo. Karbonya udah berkurang lagi, Mbak drop lagi, lemes lagi. Kenapa? Sistem stresnya udah kelelahan. Kenapa? Karena tidurnya. Itu loh, makanya aku bilang, jangan sampai Mbak ke titik, Mbak harus dibantu itu. Sekarang buru-buru reverse. Kembalikan kemampuan sistem stres, ya, untuk bisa ngangkat, untuk bisa seger tanpa makanan lagi, seperti di awal KF, seperti di awal keto. Kalau Mbak biarkan nih gejala nggak bisa tidur ini berlarut-larut, selesai. Itu udah makin drop, sistem stresnya makin drop, udah itu sistem imunnya makin inflamasi. Coba deh, Mbak seiring nggak bisa tidur, kira-kira makin meradang nggak badannya? Makin. Ya iyalah, pastilah modulasi. Jadi namanya ini neuroimunologi. Simpatetik yang simpatetik yang tone-nya tinggi meningkatkan jumlah katekolamin namanya, norepinefrin dan epinefrin. Efeknya apa dari norepinefrin? Ini memodulasi apa? Innate immune system. Contohnya apa? Makrofag. Semuanya mensekresikan inflammatory cytokine. Contohnya interleukin 6 dan monoclonal faktor alfa. Itu udah pasti. Itu baru neuroimunologi. Belum efeknya neuro dan kardiovaskular. Aritmianya udah ketahuan. Mbak udah mulai ini. Coba mau nanya, udah sampai berasa pinggang bawah pegel-pegel nggak? Tulang ekor yang kerasa. Ya, udah mulai kerasa nggak pinggang bawah pegel-pegel? Udah, Mas. Coba kalau dicek nanti labnya, lihat ureum kreatinnya, naik nggak? Naik. Kemana-mana kan efeknya? Ini belum sistem renin-angiotensinnya ikut naik. Kalau renin-angiotensin ikut naik, udah. Ya pipisnya lama-lama berbusa, terus mineralnya dibuangin, kalium loss. Lihat aja. Iya Mas, besok mulai perbaikan. Tidur. Langsung, jangan tunda-tunda. Jawabannya cuma tidur. Nggak usah pusing makan apa. Nggak usah pusing makan apa, karena masih nggak bisa makan. Tidur, stres turun. Gini, untuk tidur aja sekarang aku nyuruh harus pakai anti nyeri dan obat tidur, karena Mbak udah parah banget. Dan udah pakai obat anti nyeri dan obat tidur, itu pun juga harus Mbak relaksasi. Nanti lihat di grup Telegram cara relaksasinya gimana. Karena dan juga pada saat Mbak tidur, jangan berusaha tidur dengan pikiran. Jangan, aduh mau tidur nih, aduh aku mau tidur. Nggak bakal tidur. Nggak bakal tidur, aku yang jamin. Gitu ya. Jadi nanti Mbak kalau mau tidur, berusaha rileks. Bayangin lagi di pantai, bayangin lagi dipijetin suami gitu, walaupun suaminya udah tidur duluan, Mbak bayangin pijetin, pokoknya bayangin yang rileks aja, tenang-tenang, jangan berusaha tidur, berusaha rileks. Jadi cara tidur yang baik itu ialah bukan berusaha tidur, tapi berusaha rileks. Ya. Rileksnya itu yang membuat tidur. Kebanyakan kesalahan orang karena
karena dia, aduh aku bisa tidur nggak ya malam ini. Jadi ada namanya fear of sleepness, itu yang membuat insomnia. Itu yang salah besar. Malah. Namanya tidur yang merem aja, Kenapa bisa pikir yang malah nggak bisa tidur. Kalau mau berusaha, kalau tidurnya berusaha, aduh aku harus tidur nih, aku harus tidur, nggak bakal tidur. Kuncinya relax dan dibimbing sensorinya supaya relax. Makanya cahaya diredupin, apa sambil ngemut-ngemut permen atau minum manis dulu sebelumnya biar relax. Begitu Mbak bisa dapat tidur 6-8 jam dari seminggu ini nggak tidur, besok pagi aku jamin makan udah enakan. Enak. Dan jangan puasa, tetap makan. Begitu udah enakan, begitu badan nggak nyeri. Sorry, Mbak walaupun sakit kayak gini, antara jam 9 sampai jam 3, Mbak agak enakan nggak? 9 sampai jam 9 pagi ke atas, sampai siang, sampai sore. Itu sebelum sore kan Mbak kerasa lagi. Nah pas siang hari itu, Mbak kerasa mendingan nggak? Rasa mendingan lah, bisa inilah jalan dikit gitu. Dibanding pagi hari banget, dibanding sore kan? Betul. Ya, itulah kenapa. Karena Mbak dibantu diurnal kortisol. Kortisolnya udah naikin, bantu neken inflamasinya, bantu ngangkat sistem stres Mbak yang padahal udah lelah. Mbak enaknya di situ. Tapi di situ kalau Mbak malah buat, aduh semalam nggak bisa tidur, baru enaknya sekarang, kerjaan ngapain? Selesai. Justru di situ dipakai buat tidur. Pada saat Mbak merasa nyaman, di situ dipakai buat tidur, langsung dicicil di situ. Saat nyaman jangan dipakai buat malah sibuk. Saat nyaman dipakai buat tidur. Kenapa? Karena menyicil risetnya. Nanti habis bangun tidur, makannya udah agak mendingan. Kenapa? Udah mulai rileks. Pokoknya begitu bisa tidur, makanan baru bisa masuk. Walaupun nggak bisa banyak, tapi pelan-pelan masuk. Makin bagus tidurnya, makin bisa makan banyak. Caranya seperti itu. Nggak bakal bisa makan banyak kalau nggak bisa rileks. Oke. Makasih saran-saran. Ya, prioritas pertama langsung tidur. Apapun caranya. Oke, malam ini relaksasi terus tidur. Buktiin besok pagi mendingan nggak? Ya. Oke. Iya, Mas. Ya, oke. Thank you Mbak Sri. Nextnya kalau ada living example kayak gini gampang kan nyontoinnya kan, kronologinya kejawab semua kan. Yang penting kronologi kejawab selesai deh, nggak ada hubungannya sama apapun itu. Itu udah pasti sistem stres, itu patofisiologi terjelasnya. Ya, kadang-kadang suka memikirkannya healing itu ternyata memang di tidur, bukan pada saat puasa atau pada saat itu puasa atau olahraga itu adalah memicu healing saat tidur. Gini, aku ada cancer nih, aku pressure dengan puasa, cancernya merana, ya kan? Ya kan? Cancernya merana, gulanya nggak kedapetan dia karena kita puasa. Gula darah kita turun, dia merana, dia mengalami apoptosis. Tapi respon imunnya untuk menghancurkan, membereskan, memperbaiki sel-selnya kapan? Saat tidur. Malamnya. Betul. Sama. Jadi puasa itu sama olahraga sama. Kamu olahraga ngangkat beban gede-gede. Wah nih aku mau nambah otot nih, aku ngangkat berat-berat. Habis itu tambah otot nggak? Enggak. Besok kalau udah tidur, baru tambah ototnya. Jadi zona tidur itu kuncinya kamu mendapatkan apa yang kamu usahakan di hari sebelumnya. Tanpa tidur, selesai. Akumulasi stres. Oke. Pertanyaan berikut dari Mas Gani, bisa unmute Mas? Ya. Halo Mas. Malam. Ya, silakan Mas. Ya, malam Mas Tio. Monggo, silakan. Ya, ini saya kebetulan di kaki sendi kaki kiri itu ada ganglion cukup besar. Oh, ganglion. Saya baca di grup FB itu kok ada yang hilang. Apa itu sebetulnya memang KF? Enggak sih, itu sebetulnya ganglion itu kadang-kadang itu nggak bisa spesifik KF. Jadi ganglion itu kan sebetulnya jinak. Jadi ada yang bisa hilang ya alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Karena itu kan jinak. Itu sebetulnya jangan diparameterkan yang hilang-hilang. Karena itu nggak spesifik, bukan sel abnormal maksudnya. Kalau sel abnormal harus hilang. Itu kan karena bawaan. Kalau misalnya merasa nggak nyaman, dioperasi juga nggak apa-apa. Itu kan estetika aja. Oh iya, tapi selama nggak sakit saya rasa enggak. Ya misalnya, tapi maksudnya jangan disamaratakan. Ya, terus Mas Tio mau tanya lagi nih. Ya, boleh. Untuk profil kolesterol untuk orang KF itu apakah itu lifetime ya? Selama dia KF selalu tinggi atau cuman awal-awal KF saja yang sangat ledak-ledak? Enggak. Selalu. Jadi gini, kalau kita nggak puasa,
kolesterol lebih rendah dibanding puasa. Kalau kita nggak olahraga, kolesterol lebih rendah. Kalau kita puasa dan olahraga, kolesterol lebih tinggi. Kalau kita nggak makan apa-apa 3 hari, lompat lebih tinggi. Nggak ada faktor dari makanan. Mas makannya dibanyakin, kolesterol turun. Lucu kan? Mas makan dibanyakin nih, makan terus. Kan kalau memang kolesterol dari makanan, ya makan aja yang banyak. Coba buktikan. Kolesterolnya lebih rendah apa lebih tinggi? Lebih rendah. Nah, terus gimana dong? Nggak ada hubungan. Nah, itu nggak ada hubungannya. Terus kalau kolesterol itu selama ini dibilang beresiko, kenapa Mas? Beresiko apa? Kalau inflamasi di tubuh kita tinggi, kalau simpatetik tone kita ketinggian, yang membuat pembuluh darah kita cedera. Jadi kolesterol itu digunakan untuk menambal pembuluh darah yang cedera. Cedera kenapa? Karena tensinya tinggi terus misalnya, karena vasoconstriction terus, tegang terus, lama-lama jaringan fibernya terganggu, ya. Otomatis daripada bocor, makrofag ngambil kolesterol, nambal dia jadi foam cell. Nah, tapi usaha mencegah kerusakan ini membuat tumpukan, ya, akhirnya membuat pembuluh darah menyempit. Jadi karena kolesterol digunakan untuk menambal, kolesterol disalahkan sebagai apa? Sebagai penyebabnya aterosklerosis. Salah. Aterosklerosis terjadi karena insult di pembuluh darah. Gimana sayangnya supaya nggak kena aterosklerosis? Jangan beri insult ke pembuluh darah. Jangan punya tensi tinggi, jangan punya parameter metabolik jelek, jangan punya inflamasi tinggi. Gaya hidupnya harus anti-inflamasi, gaya hidupnya harus anti-hipertensi, gaya hidupnya harus rendah stres. Karena mau kolesterol berapapun, mau kolesterol saya sedikit kok, di darah saya sehat, coba aja kamu tingkatkan inflamasi, coba aja kamu tensinya tinggi terus. Mau sedikit apapun kolesterolmu, ya pasti diambil untuk nambel. Kan ada insult di pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darahnya nggak pernah dikasih insult, ya nggak bakal pernah, mau kolesterolnya berapapun ya nggak bakal diambil untuk nambel. Kejadian penambalan kolesterol di balik submukosa dari pembuluh darah karena ada suatu hal yang membuat dia harus melakukan kayak gitu. Kalau nggak apa? Bocor nanti. Bocor pembuluh darahnya. Makanya adaptif respon dari sistem imun untuk mencegah injury kayak gini. Aku robek, aku silet kulitku di sini, aku kasih injury, sengaja silet, seret. Nggak usah disuruh-suruh. Sistem imun lari ke sini semua, sel-sel imun. Berusaha merepair injurinya, betul nggak? Betul. Ya, ini dengan sengaja loh injurinya. Nah, bayangin, wah aku stres terus, aku tensinya tinggi terus, aku nggak tidur-tidur. Kira-kira pembuluh darahnya tegang terus nggak? Nggak peduli berapa kolesterolnya, nggak mungkin nol kan kolesterol. Orang makan karbo pun juga sebenarnya nggak mungkin nol kan. Tetap diambil, tetap dipakai buat nambel. Jadi akar masalahnya di mana sebetulnya dari aterosklerosis? Ambal. Ya, kebutuhan Inflamasi. untuk menambal kan? Karena ada inflamasi. Gaya hidupnya jangan lakukan gaya hidup yang membuat insult atau injury ke pembuluh darah. Jangan sering mengalami vasokonstriksi. Ngerti nggak maksudnya? Jangan sering menegangkan pembuluh darah. Jangan sering meningkatkan tensi. Iya dong. Darah. Iya. Pasti dong. Oh iya. Oke ya, paham ya? Oke, sip. Sama hiperglikemia. Jadi gula darah tinggi juga merusak pembuluh darah karena sifatnya oksidatif stres. Oke. Jangan tinggi gula darah, jangan tinggi tensinya. Jaga gaya hidupnya, itu aja. Inflamasi harus rendah. Ya. Oke. Thank you Mas Gani. Moga-moga bisa ini ya terjawab pertanyaannya. Lanjut ke Mbak Miminsu. Mbak Miminsu, bisa unmute? Halo Mbak. Halo. Ya, silakan. Ya, malam. Video bisa on kalau boleh. Enggak Pada bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Silakan. Mau nanya, saya sudah KF 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Cuma belakangan suka pusing, kenapa ya? Nah, ayo. Nah, oke. Sekarang kita gini, Mbak. Ya. Belakangan ini berapa hari? Udah berapa hari? Berapa Dalam minggu lah? 1 mingguan ini. Ini pusing. Ya. Iya, tapi terus sudah saya
saya nggak tahu sebabnya kenapa, tapi saya kira-kira mungkin kurang garam, jadi saya makan garam. Cuman masih suka pusing juga gitu. Nah, seminggu sebelum mulai muncul gejala ini, apa yang berubah dari pola? Mbak ada menambahkan puasa kah? Atau olahraga sesuatu yang berlebih kah? Ada tambahan olahraga baru kah? Atau ada tambahan pikiran baru kah? Dan akhirnya, ataukah tidurnya mulai nggak nyenyak? Ingat-ingat. Iya, tidurnya mulai kurang nyenyak ya. Iya. Oh iya ya? Itu juga saya nggak tahu kenapa. Gak bisa lah, gak bisa. Pasti ketahuan sama aku, nggak mungkin nggak. Kalau mau jujur pasti ketahuan. Karena itu semua harus dilihat secara fisiologinya. Nggak mungkin ada pusing tiba-tiba tanpa ada penyebabnya, nggak mungkin. Nggak mungkin, wah aku kurang makan apa ya? Aku kurang makan garam ya, tiba-tiba pusing. Nggak seperti itu efeknya kurang suatu dari makanan. Jadi kalau kondisi ketosis itu karena kondisi ketosis adalah kondisi di mana kita menggunakan sistem stres untuk kita segar. Begitu ada gejala, kita lihat di sistem stresnya. Ada apa? Apa yang mengganggunya? Apa yang membuat dia overdose? Pasti kelihatan. Salah satu, apakah aku menambahkan puasanya? Apakah aku menambahkan dosis olahraganya? Apakah aku kurang zona ngeriset stresnya? Kelihatan semua nanti. Oh, dari situlah aku mulai muncul gejala. Jadi nggak ujuk-ujuk saya selalu 16/8, makan saya ini aja, tidur saya gitu-gitu aja, tiba-tiba drek gejala. Hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Jadi cara ngelihatnya sistem stres. Jadi begitu Mbak ngerasa kayak gitu, Mbak langsung ngerasa tidurku pasti berkurang. Dan sekarang cara Mbak mereverse udah tahu belum cara gimana? Puasa. Puasanya dipanjangin? Enggak. Gimana? Kalau kurang tidur ya aku tidur. Ya banyak yang bergejala ya. Pantesan ya banyak yang bergejala ya. Karena ini aku maksud orang KF itu kalau cuma baca protokol nggak mau ngikutin TFH kayak gini. Harus belajar fisiologi. Puasa itu stres. Olahraga itu stres. Malah jangan Pikiran ditambah itu stres. stresnya. Nah, Mbak sekarang pusing. Betul. Gara-gara kurang tidur. Artinya apa? Stresnya berlebih. Nah, udah stres berlebih. Gimana cara ngilangin stres berlebih? Masa Aku ditambahin tambahin puasa stres? panjang, Mas, biar stresnya nambah. Oh, iya. Pinter banget. Benar. Jadi harus. Kalau begitu, Berarti sekarang berarti sekarang dosis stresnya yang dikurangi. Mbak sekarang ada pusing, ada gejala, gara-gara Mbak udah sadar kronologinya bahwa Mbak tidurnya berkurang, artinya stresnya tidak tercover. Berarti yang aku lakukan ialah dalam sehari-hari 24 jam, sisi aku memberi stres apa aja ya sehariannya. Biasanya aku puasa. Sebanyak sekian misalnya. Contohnya gini, kemarin Mbak puasanya sampai jam berapa? Cerita aja. Saya sekarang 1 meal a day gitu. Oh, oke. Sebelumnya? Aku sehari sekarang udah susah tidur, 1 meal a day. Wah, biar sembuh gimana ya? Aku WF. Aku makin gak bisa tidur, bubar sekalian. Jadi Mbak lihat, Mbak tuh udah 1 meal a day loh. 1 meal a day nggak ada di protokol kan? Tapi Mbak 1 meal a day ini karena Mbak makannya 1 meal a day gini kerasa gimana? Sorry aku tanya dulu. Mbak pas makan 1 meal a day itu makannya banyak? Cukup. Karena nggak lapar kan? Terus tapi Mbak begitu 1 meal a day ini mulai ngerasa tidurnya berkurang nggak? Enggak tuh 1 meal a day-nya udah lama soalnya. Oke, udah lama. Berarti baru pemicunya baru akhir-akhir ini yang gara-gara tidurnya berkurang karena satu hal itu ya. Oke, kalau Mbak mau 1 meal a day lagi setelah sehat boleh, tapi dengan selalu recovery sempurna. Tapi karena sekarang Mbak sudah ada stres berlebih, jangan 1 meal a day, mundur 16/8 aja sekarang. Jadi Mbak malam tadi udah makan kan? Nah ini jam 9, Mbak langsung masuk kamar tidur merem. Dah, ingat tadi kan nontonnya tadi sebelumnya, jangan berusaha tidur, berusaha rileks merem. Besok pagi bangun, Mbak santai-santai, nggak boleh olahraga. Udah itu. Ini kan karena Mbak belum terlalu severe ya, jadi nggak aku suruh hibernasi. Mbak tetap boleh puasa, minum kaldu apa-apa, tapi jangan olahraga. Jam 12, Mbak buka, makan kenyang, tidur sampai jam 3 atau jam 4 sore.
Bangun, santai, nanti habis maghrib, makan kenyang lagi, santai lagi, jam Tidur 7, malam habis lagi. isya, tidur lagi. Boleh tetap 16/8 karena belum severe ya, tapi kalau Mbak gejalanya udah severe, Mbak udah kayak yang tadi tuh, yang tadi kan kelihatan yang Mbak nonton nggak tadi yang pertama, yang sebelum Mbak nanya itu yang udah lehernya ini, udah hipotensi, udah Yang aritmia. Mbak Sri tadi. Ya. Mbak Sri tadi lihat nggak tadi? Saya Kalau Mbak baru udah join seperti- setengah jam telat. Oh ya. Ya, tapi dengerin kok Tadi sebelum ini dia udah severe, dia udah seminggu nggak bisa tidur, gejalanya udah macam-macam. Kalau udah seperti itu hibernasi, tidak ada puasa sama sekali, makan tidur. Tapi kalau Mbak baru pusing-pusing, ini baru gejala awal hiperaktivasi dari sistem stres. Artinya apa? Mbak udah ketinggian nih stresnya, tapi masih sempat diturunkan. Caranya ya apa? Kurangi dosis puasanya. Tadi 1 meal a day, sekarang Mbak makan dari jam 12, tidur, ngemil pada saat sore, nggak boleh stres, jauhi sumber stres, bawa relax, santai, makan ngemil nonton TV yang santai aja, maghrib makan, tidur setelah isya, makan lagi kenyang, dah. Jangan mikir takut gemuk, jangan mikir apa, makan yang banyak, dah. Harus relax, dah. Tidur banyak, harus jadi Mbak berusaha relax tidur. Itu masih dibolehkan 16/8 karena belum severe. Itu nggak nyampe 3 hari, Mbak hilang semua gejalanya. Buktiin aja, lapor ke aku nanti. Oke, iya benar sih, saya belakangan karena begitu jadi saya perbanyak makannya, puasanya diperpendek, membaik sih, cuman saya wondering aja kenapa ya itu bisa terjadi gitu. Dijelaskan langsung sekarang. Bener nggak? Tubuhnya yang Don't do paling the same mistake. Jangan sampai tersandung. Itu caranya, ikuti tubuhnya. Jangan menambah jumlah stresnya. Jangan menganggap, oh kalau kebanyakin puasa, kondisinya stresnya overdrive, tapi malah banyakin puasa. Malah nanti Mbak sekarang masih bisa makan banyak, nanti kayak Mbak yang sebelumnya tadi, Mbak siapa ya? Mbak Sri ya? Iya, Mbak Sri. Udah nggak bisa makan dia tuh. Makannya cuma telur aja udah kenyang. Nggak bisa, kenapa? Stresnya ketinggian, lambungnya nggak mau bantu neken. Nah, jadi ini pentingnya memahami kronologi masing-masing. Kenapa? Kan aku nggak serumah sama Mbak. Mana aku tahu Mbak makannya berapa lama. Jadi kalau orang nanya ke aku pasti nanya balik. Ya kronologinya gimana? Jadi dia harus bisa cari ke belakang juga. Kenapa? Aku nggak tahu. Nah, dari situ baru ketemu jawabannya. Nah, ini jadi bisa dipakai ilmu buat yang lain nonton untuk menggali. Mas Tio, introspeksi dulu. Ya. Aku melakukan apa ya sebelum muncul gejala kayak gini? Nanti ketahuan kayak Mbak nih. Oh iya. Nah, itu kuncinya. Jadi Mbak kedepannya Mbak pakai ilmu ini untuk decision making ya. Begitu Mbak bergejala lagi, Mbak koreksi udah lagi. Tahu. Apakah ini aku karena apa ya aku lakukan ya? Jadi Mbak gini, cara mengkoreksi gini. Kalau Mbak merasa muncul gejala karena ini stress overdrive atau kelebihan stres, Mbak lihat 3 sisi aja. Puasanya, dosis puasanya, dosis olahraganya, dosis pikirannya. Kalau dosis pikiran kan itu kan individu, ini masih kan privacy kan. Aku nggak mau ngejudge Mbak nggak pikir apa, nggak mau jadi aku nggak mau ngukur. Nah ini harus jujur sendiri, nanti ya. 3 ini dilirik, terus dilirik relax dan recovery-nya. Oh makan tuh relax, makin berkurang nggak? Recovery-nya, tidurnya makin berkurang nggak? Nah, jadi kalau ada gejala dosis stres antara puasa, olahraga dan pikiran dikurangi, yang relax dan tidur, makan dan tidur diperlebar, dimainin nih. Kalau udah sehat lagi, ini dilebarin lagi, ini dikecilin lagi. Tapi yang dikecilin cuma relaxnya ya, makannya ya, bukan tidurnya. Tidur nggak pernah boleh berubah. Nggak boleh dikurangi. Jadi kalau saat sehat tidur 6-8 jam. Saat bergejala lebih dari itu, 10-12 jam kalau perlu. Jadi makanya Mbak tidur 6-8 jam itu malam, siangnya tambah lagi, habis makan kenyang tidur. Tambah 2 jam lagi atau 3 jam lagi, dapat 10-12 jam. Bangun lagi santai, membimbing tidur lagi. Dan kalau udah kalau udah malam, udah maghrib, ya ini kan karena buat acara lampuku kan nyala semua, ini kan terang. Tapi realnya nih kalau nggak ada TFH, ini nggak ada nyala kayak gini. Gelap. Lampu paling HP gua aku nyalain gelap. Serius, ini kalau karena TFH aja orang lihat di rumahku kayak terang. Sebetulnya kalau nggak ada TFH, ini semua cuma satu. Redup dan yang aku nyalain bukan lampu yang putih, ya aku nyalain lampu yang merah. Makanya anakku nih kalau ini kan lampu putih,
Ya. Nah di sini kan ada lampu-lampu merah nih, lampu dimmer. Aku nyalainnya lampu merah doang kalau nggak ada TFH. Jadi lampu merah ini dim, terus yang di lantai atas tempat aku tidur juga kalau udah malam warnanya lampu-lampu merah bukan putih. Yeah. Kenapa? Lampu merah yang redup ini membimbingku gampang tidur. Itu resepku. Kalau mau diikutin boleh. Betul. Nah, Iya. jadi setiap habis maghrib aku nggak mau terlalu banyak nyala lampu ke mataku. Kenapa? Karena malah membuat aku sulit tidur nantinya. Nah, jadi aku kasih tips kalau di rumahku kayak gitu. Jadi lampu itu dinyalain yang merah dan tidak banyak. Kalau udah maghrib, jadi aku mensimulasikan kayak mati lampu PLN. Cuman aku nggak bisa benar-benar mensimulasikan mati lampu PLN. Kenapa? Karena ya harus bahas Japrian. Tapi kalau yang nggak perlu bahas Japrian kayak aku, ya jangan megang handphone, jangan kebanyakan TV. Oh iya, handphone dan TV itu sebetulnya betul nggak Mas? Kan Mas yang IT nih, Mas Budi. Itu model cahayanya flicker bukan? Iya, tapi ada FPS, frame per second. Frame per second kan, sama kayak fluorescent kan, sama kayak lampu fluorescent kan. Nah, percaya nggak? Itu memicu simpatetik tone kita tinggi. Betul karena mata kita nih, kalau dikasih cahaya yang kedip-kedip, nih kedip-kedip gini, misalnya gini, aku gini deh, kalian gitu, misalnya nih, aku pakai senter, kan gini kan, nah itu kan, aduh nggak enak banget sih matanya. Itu simpatetiknya nyala. Tapi kalau handphone bisa ini apa? Karena saking cepetnya, kitanya nggak ngerasa, tapi simpatetik kita tinggi. Jadi kita ngeliat handphone, TV atau lampu yang fluorescent yang flickingnya cepet. Teknologi resolusi jadi kita tinggi. Kayak gambarnya Resolusi tinggi itu sebetulnya stres. Betul. Itu bikin susah tidur. Nah, aku sarankan kalau itu bisa dihindari setelah maghrib itu lebih baik. Kenapa? Bagi susah tidur, jangan sibuk sama handphone, jangan sibuk sama gadget, jangan sibuk sama TV. Itu flickernya itu membuat kita stresnya ketinggian. Apalagi yang udah stresnya tinggi, dia masih mantengin handphone dan maghrib, nggak bisa tidur. Apa yang jamin? Nggak nggak sembuh nanti. Nah, makanya itu tips dari aku di malam ini dipelajari ya tekniknya. Kalau aku lampunya nyala cuma lampu merah tapi nggak banyak lampu spot. Alas juga gitu. Dari maghrib aku mau tidur tuh gampang banget, langsung 3 pelor. Jadi tapi tidur sempurna itu kualitasnya luar biasa. Aku tiap hari tiap pagi tuh mau nge-gym aja udah semangat lagi pagi-pagi. Kalau aku kurang tidur, pagi-pagi rasanya males. Iya, betul. Oke, pertanyaan berikut dengan sebelumnya thank you dulu sama Mbak Mimi Soe ya. Thank you, Mbak. Dijalanin ya Mbak ya. Terus nanti lapor ke aku gimana hasilnya setelah 3-4 hari karena Mbak belum setir. Tapi lihat cepet nggak sembuhnya gitu ya. Oke. Mbak Anasari ini dengan mewakili teman-teman nih di sono. Titip-titip pertanyaan. Silakan Mbak Ana. Halo, iya. Makasih. Malam Mas. Mas. Ketemu di Zoom kita nggak perlu dijemput di bandara. Mas, ini ada pertanyaan nih, ya kan? Ada Japrian. Dia itu mau KF, tapi kondisinya kan dia kerjanya kan shift Mas. Shift worker ya? Ya, shift 2 shift gitu loh, ya kan. Terus untuk mengenai jam tidurnya kan otomatis kacau kan. Nah itu bagaimana Mas kalau dia dari riwayatnya GERD? Ya itu apalagi GERD. Itu sebenarnya kalau Mbak ngikutin grup Telegram global, aku kemarin nge-share Japrianku ke orang yang satpam yang punya masalah yang sama. Itu kalau ada di-share itu malah lebih gampang. Tinggal aku kemarin di grup Telegram global KF, Japrianku aku screenshot terhadap seorang satpam, tapi aku share juga di grup metabolic conditioning karena banyak nakes yang sering jaga malam. Aku share juga Telegram global. Nah itu kalau bisa itu nanti jadikan acuan cara untuk kalau duniawi kita menuntut kita harus kerja malam. Shift malam, ya. Shift malam. Jadi cara mentransisikan sirkadiannya gimana? Mbak ada pertanyaan lain apa mau aku jawab dulu nih? Apanya? Ada pertanyaan selain itu atau cuma itu? Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Aku jawab yang dulu ya. Aku jawab yang dulu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas ya. Pada saat fasting dia kan harus minum obatnya 3 kali. Ya. Terus dia minum obatnya itu harus setelah makan. Sorry, ini dia belum KF ya, baru mau KF ya? Dia mau KF gitu loh. Tapi dia kan tanya
konsul Dia dulu ini nih. obat apa nih? Obat lambung. Enggak, ini ada pertanyaan yang lain juga. Oh, ini beda orang ya? Ada beda orang lagi. Ya. Oh, ini beda orang. Oke. Ini beda orang Mas, saya rangkum. Kalau gitu, kalau enggak atau dulu Mbak, nanti biar gampang. Nanti aku mikirnya Oh, malah gitu. satu orang pada bingung. Ini Oh aku iya. jawab, Mbak nggak usah kemana-mana, dengerin dulu. Ini aku jawab yang Steve Walker dulu ya. Iya. Steve Walker, oke. Jadi gini, kontrol circadian rhythm kita itu semua dari mata. Cahaya ke mata kita. Nah, jadi cahaya ke mata kita ke retina ini mengontrol di dalam kita itu menghubungkan ada namanya paraventricular nerves, PVN, dan SCN, supramaxillary nucleus. Nah, SCN. Nah, SCN ini yang paling utama sebagai clock untuk ngatur. Jadi ada intensitas ya. Jadi ada intensitas cahaya tertentu yang mengaktifkan SCN ini untuk mengatur fasenya, mulai startnya. Jadi fase start dari cahaya ini bisa di advance, bisa di delay. Maininnya di cahaya. Jadi contoh ini cuma contoh ya. Kalau misalnya kita bangun subuh, terus kita langsung kena cahaya terang, yang terang banget, kayak udah daylight walaupun masih subuh. Malam berikutnya, kita phase-nya mundur. Kita bisa tidur lebih cepat. Jadi kayak cara bikin phase delay itu ialah di pagi hari pada kita bangun, kita menganggap daylight-nya kita datang lebih cepat. Kayaknya intensitas cahaya ditinggiin ke mata, itu membuat malamnya kita lebih cepat ngantuk. Nah, salah satu itu phase delay. Kebalikannya, phase itu phase advance. Jadi advance. Jadi kita tidur lebih cepat advance. Nah, sekarang phase delay. Phase delay itu gini. Kalau kita cahayanya tuh dapat tinggi sebelum kita tidur, malam berikutnya kita tidurnya mundur. Jadi kalau malam ini nih kita tidurnya tuh sebelum tidur cahayanya terlalu banyak, kita mengalami phase delay di next day-nya karena circadiannya kegeser lagi. Nah, itu kontrolnya tuh di supramaxillary nucleusnya itu SCN berkoordinasi dengan PVN paraventricular untuk nanti mengaktifkan jalur saraf yang ke pineal gland yang menghasilkan melatonin. Itu nggak usah dibahas deh. Tak pernah pusing lagi. Tapi intinya Q ke mata kita itu bisa buat kita men-setting mau circadiannya di mana. Yes. Ya, oke, contoh si Walker nih. Jamnya atur sendiri ya. Aku nggak tahu kerjanya di jam berapa, aku nggak tahu ya. Tapi anggap gini. Langsung diputar balik. Kalau kita puasa anggap aja buka gini, lihat dari jendela makan deh, gampangnya. Kita buka jam 12, tutup jam 8 malam. Dia yang si Walker buka jam 12 malam, tutup jam 8 pagi. Ini anggap aja benar-benar di balik 180 derajat ya. Tapi kalau dia kalau dia enggak deh, aku jam 2 malam udah pulang dari kerja. Ya geser aja nanti, tapi ini aku kasih 180 derajat dulu. Nanti derajatnya mau digeser-geser, ya dimainin sesuai dengan shift-nya. Bisa dong, gampang dong matematikanya, main jam. Kalau bingung itu, pegang jam deh. Pegang jam. Mas Tio ngajarin 180 derajat. Tapi aku jam segini, ya udah geser-geser aja. Jam 12 sampai jam 8. Kalau Mas Tio ngajarin buka jam 12 sampai 8 malam, ya oke, geser, set. Oh, aku buka jam 10 misalnya, kurang 2 jam. Yang ini juga sampai jam 6 pagi makannya. Tergantung dia shift-nya sampai berapa. Jadi gesernya ini fleksibel. Nah, tapi kuncinya settingan tidurnya. Ini kan masalah jendela puasanya. Masalah jendela makannya ya. Di luar jendela makan ini kan berarti jendela puasa. Tapi pertanyaan terbesar adalah kapan naruh tidurnya? Pertanyaan terbesar kapan naruh tidurnya? Naruh tidurnya lihat di kurva paling terakhir. Misalnya gini, jam 12 malam itu jam makannya, sampai jam 8 pagi itu jendela makannya. Begitu kalau kita kan jam 8 malam anggap aja ya. Mundur 2 jam kan berarti jam 6. Maghrib jam 6 kan? Ya. Nah, jadi 8 pagi itu mulai dari jam 6 paginya kan batas kita makan jam 8 pagi nih yang si Walker. Jam 6 paginya 2 jam sebelumnya lampu digelapkan. Sampai rumah itu udah gelap posisinya. Walaupun sampai rumahnya jam 5 kayak jam berapa, masih bisa makan sampai jam 8 pagi. Tapi di rumah kondisinya itu dibikin yang aku bilang tadi. Walaupun di luar terang benderang, di luar rame, bikin supaya nggak berisik,
Gelap. di kamar. Jadi kita membimbing dulu nih. Membimbing dari jam 6 sore itu mataharinya di luar terang, tapi kita jam 6 pagi baru sampai rumah. Itu dibikin suasana gelap. Intensitas cahaya di mata turunin. Sama seperti aku ngajarin tadi yang maghrib. Jadi jangan, walaupun di luar terang, jangan berikan matamu input di luar itu terang. Jam 6 pagi jangan keluar. Walaupun di luar kan terang, benar. Di luar pagi, kamu malah nggak bisa tidur nanti. Kena input cahaya matahari ya udah. Nggak bisa lanjut tidur, bermasalah. Makanya simulasikan dari mata. Kalau pas kerja malam kan mungkin di rumah sakit atau di mana kan satpam kan terang terus kan, namanya cahaya kan dijaga malam. Nah tapi begitu kita mau nyeting kita bakal tidur nanti minimal jam 9-10 pagi, dari sebelum tutup makan jam 8 itu, jam 6 paginya kita udah menurunkan semua intensitas cahaya mata. Supaya apa? Supaya kita jam 8 setelah makan, paling lambat terakhir makan jam 8 misalnya, jam 8 pagi, kita udah siap untuk tidur jam 9 paginya itu. Tapi dalam kondisi mata kita nggak dapat cue bahwa di luar terang. Itu kuncinya. Nah, baru tuh tidur bangunnya. Ya mungkin nanti bangun sholat zuhur dulu kalau yang muslim. Bangun sholat zuhur dulu, tidur lagi. Sampai bangunnya anggapnya kayak subuh lagi. Bangun subuh anggapnya jam 4 kan, pagi. Ini jam 4 sore baru bangun. Itu rahasianya. Baru jam 4 sore bangun itu, baru pelan-pelan kenalkan lagi dengan cahaya di luar. Jadi kuncinya maininnya di cahaya ke mata, ya. Kalau nyeting jendela makan jendela puasa mah gampang, tapi yang orang lupa ialah nyeting cahaya mata ke mata. Dia shift worker, pagi-pagi dia kena matahari, selesai, dia tidurnya susah. Paginya tuh dia nggak bisa tidur, kenapa? Dia udah kena matahari duluan matanya. Q-nya udah beda sirkadiannya. Jadi ingat di pas mau dia tidurnya ya. Kalau geser jendela makan, tadi kan udah gampang dong. Kalau aku tadi kan ngajarin 180 derajat, dia kerja sampai segini ya geser-geser aja. Nanti dari jendela makan paling terakhir mundurin 2 jam, disitulah mulai mengosongkan cahaya. Kira-kira dapat nggak? Rumit nggak? Nggak kan? Untuk makannya sih enggak Mas, tapi untuk kalau sirkadian tubuhnya Cahayanya. enggak, bukan sirkadian tubuhnya enggak pengaruh, enggak. Kan mata kan tergantung cahaya. Sirkadian itu bisa cahaya. Kalau yang aku kasih sirkadian, kalau aku kasih di putih sirkadian itu, nah jadi gini, kalau aku kasih gambar sirkadian kortisol itu dengan normal ya, malam gelap, pagi sampai sore terang. Itu sirkadian kortisol kayak gitu. Gimana cara gesernya kalau kita shift worker? Ya kondisikan cahayanya. Artinya cahaya jangan cahayanya digeser-geser. Karena kan clue-nya kan cahaya. Kan yang tahu yang mata kita kan yang ngasih input untuk ngatur clock-nya. Jadi untuk alignment-nya itu kita cuma ngatur cahayanya. Itu kuncinya buat shift worker. Ya. Kalau makannya mah gampang geser-gesernya. Pengecekan gula darah, Mas? Berarti diatur ya, dari kalau mau ngecek gula darah tidurnya. Ya sama. Ya dong, dari dia bangun tidur, misalnya gini jam 4 misalnya gini. Aku bangun jam 4. Oh, kalau misalnya ini 180 derajat ya, 180 derajat pembalikannya. Berarti aku bangun jam 4 pagi nih, anggapnya sholat subuh kalau biasa yang normal ya. Ini kan dia bangun jam 4 sore. Nah, kalau dia mau ngecek gula darah, clue-nya di tubuh dia, kortisolnya juga udah mulai naik. Berarti kita nyari peak kortisolnya kira-kira di mana ya? Kalau peak kortisolnya kita kalau benar-benar di normalnya kita jam 9-10 pagi, ya ini jam 9-10 malam. Kan cuma masalah di cahaya. Nah, itu cara bikin face delay atau face advance dan geser-geser sirkadian. Nggak kebayang. Ya, ini di mana nggak kebayang. Berat kayaknya ini. Kenapa dapat? Emang ya namanya, karena ini fisiologi nggak gini aja deh, gampang ini. Gampangnya jangan pusingin jendela kalau shift worker, jangan pusingin jendela makannya dulu deh. Pusingin kapan dia mau tidur. Setting supaya dia bisa tidur. Karena apa? Yang masalah dari shift worker ini bukan masalah jendela puasa. Kalau ini kan kita, kalau kayaknya sih yang aku lihat nih dipikirinnya masalah protokolnya nih kan. Itu gampang deh belakangan. Yang aku paling ngeri kalau dia nggak tidur. Jadi shift worker ini suka bermasalah, itu masalahnya di tidur, bukan masalah di makannya. Tidurnya. Yang aku ngeri ini shift worker. Jadi gini, yang lebih, kenapa aku lebih penting nunjukin ke tidur bagi shift worker? Kenapa? Masalah shift worker itu begitu dia kerja malam, siangnya tidurnya nggak banyak. Itu masalahnya. Iya Mas. Otomatis kan tidurnya kan nggak sampai 8 jam. Nggak sampai 6-8 jam. Ya itu kan makanya tadi aku nekenin di Q-nya, nekenin di clue-nya ialah intensitas cahayanya harus diatur. Kalau dia kerja sampai gelap. Ya,
anggap aja dia kerjanya 180 derajat dibalik nih. Kalau kita normalnya kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ngikutin cahaya matahari. Dia dia dibalik. Dia kerja jam 8, dia kerja dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi misalnya. Nah, bener dong? Anggap aja 180 derajat dibalik ya. Kita kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia jam 8 malam baru kerja shift malam sampai jam 5 pagi, misal 180 derajat. Nanti geser-geser sendiri. Nah, berarti kalau kalau kita normalnya jam 5 sore kita pulang, kita ketemu maghrib jam berapa? Jam 6 bukan? Iya. Nah, dia selesai jam 5 pagi, dia ketemu jam 6 pagi itu matahari bukan terbenam tapi sunrise, benar nggak? Iya. Nah, tapi nggak boleh dia dapat input sunrise ini, hindari. Ngebut sampai rumahnya, jangan kena input sunrise. Karena dia harus mensimulasikan diri dia menghadapi matahari terbenam, intensitas cahaya turun. Dengan demikian, kalau dia langsung kena intensitas cahaya tinggi dari matahari pagi itu, dan dia nggak ngeh, itu dia mau tidur pun pasti ada gangguannya. Karena langsung ada misalignment. Jadi kejar-kejaran dia untuk menutupi mata dia di shading dari cahaya intensitas tinggi saat dia mau mensimulasikan pembalikan sirkadian. Itu dulu deh. Itu yang harus dijelaskan ke dia, itu lebih penting. Nanti masalah geser-geser jendela puasanya mah tinggal ngatur aja lah. Itu kan gampang asal aku soalnya kalau si Walker ini ngejar di tidurnya, bukan ngejar di masalah dia makan. Ya. Itu mah gampang ngaturnya. Karena yang paling rentan, paling bahaya, paling mempengaruhi kesehatan bagi si Walker itu cuma apa? Cuma tidurnya. Tidur. Pasti. Mas, gula darahnya itu apakah dia ada kemungkinan rendah nggak sih? Pasti tinggi kayaknya ya. Kalau model kayak kalau gula darah kan selalu ngikutin kortisolnya. Kapan dia mau bangkitin kortisol yang digambar itu. Nah, kapan dia mulai bangun dari tidurnya? Setelah dia bangun dari tidurnya, dia baru mengaktifkan kortisolnya. Kalau kita balik phase-nya, kortisolnya ngikutinnya kayak gitu dong. Itu misalnya awake dan sleep, dia dibalik 180 derajat. Dia pada saat tidur kortisol turun. Kalau dia mau tidur kortisolnya setinggi itu nggak bisa tidur. Aku jamin. Saya minta rekaman ini aja Mas Budi ya. Iyalah. Besok udah tayang kok. Oke. Pertanyaan kedua ya. Ya. Kalau dia tuh pelaku KF, tapi harus minum karena masih minum medis, obat dokter kan, ikut medis. Sudah jalani KF tapi masih minum obat. Iya. Ya. Terus minum obatnya itu 3 kali. Ya. Ada yang diminum pagi hari. Sorry dulu biar aku nggak miss. Dia sudah jalanin apa belum? Ini beda lagi, sudah KF. Dia memulai KF. Sudah KF tapi dia ada suatu penyakit yang membuat dia dapat obat 3 kali sehari. Iya. Jadi pas KF dia belum punya sakitnya. Enggak, belum KF dia sudah sakit. Sebelum saya udah KF dan dia sebelum KF udah minum 3 kali sehari. Iya. Nah, terus dia udah KF kan sekarang kan? Sudah. Nah, terus obat paginya dia minumnya gimana? Aku tanya dulu. Nah, dia tanya, gimana cara minum obat paginya? Sebelum nanya dia udah kan baru mulai KF. Iya, maksudnya dia dari KF tuh menjalani KF, Mas. Sudah mulai KF, ya kan? Selama ini sih dia kalau saya suruh bilang saya nggak boleh puasa dulu. Tapi kan nggak mungkin setiap harinya nggak puasa kan, karena minum obat. Oh, berarti kemarin-kemarin dia jalanin KF-nya tanpa puasa. Ya, saya bilang nggak ada puasa. Ya, saya kan mau tanya. Aku pikir kalau dia mau mulai puasanya untuk obatnya gimana gitu. Nah, makanya jadi aku mesti tahu itu obatnya apa. Nggak tahu. Saya nggak tanya obatnya. Nggak bisa. Harus tahu dulu obatnya itu untuk apa. Karena gini, di kondisi tertentu puasa itu ialah pengabsenan obat. Jadi orang butuh obat pada saat apa? Pada saat dia di kondisi makan. Makanya obat itu dikasih setelah makan. Di kondisi puasa, obat itu bisa di-skip kalau bukan untuk setelah makan. Jadi kalau aku ngasih sarannya, apapun obatnya kalau didesainnya untuk setelah makan, ya kalau itu 3 kali sehari, aku nyuruhnya ya udah coba kurangin 2 kali aja. Nah, aku gitu. Kalau memang baru mulai KF, ya oke. Kalau memang itu masih untuk membantu dia seimbang, apapun obatnya itu, ya berarti memang nggak puasa dulu. Tapi nanti cara ngelepas obatnya pelan-pelan, seiring dengan progresnya apa? Yang pagi yang dilepas. Makin baik lagi, yang siang dilepas. Makin baik lagi, sorenya dilepas juga. Kan udah homeostasis. Tujuan obat kan nutupin ketidakseimbangan.
Kan awal dia KF kan dia ada satu yang nggak seimbang, dia harus minum obat ini. Kalau dia nggak minum obat ini, darah dia ada yang nggak seimbang misalnya. Contohnya, tensi dia lompat lagi lah atau apa. Karena baru mulai KF kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sembuh kan. Pasti ada proses karena. Puasa pagi itu kalau dia mau mulai karena memang dia masih sangat tidak seimbang, boleh aja nggak apa-apa dia harus minum obat. Oke, pagi masuk. Tapi begitu dia anggap aja ini tensi ya, tensinya udah mulai normal. Pagi dilepas, tensi tetap normal. Oke. Misalnya ya, ini contoh doang. Siang sore tetap masuk, misal. Tetap normal, siang dilepas. Jadi masuk cuma sore. Masih tetap normal, dilepas. Normal terus. Ya kenapa minum obat tensi lagi? Kan udah normal. Ngerti nggak maksudnya? Jadi apapun ini contoh yaitu obat tensi. Entah minta akhirnya obat pengencer darah, apa-apa tinggal dimainin. Tapi clue-nya itu seperti itu, clue-nya. Clue flow-nya ngambilnya dari bawah, dari puasa. Oke, dia harus sarapan karena begitu mulai KF dia nggak seimbang. Kalau dia langsung lepas obatnya nggak seimbang karena dia mungkin ada penyakit yang serius lagi gimana, aku nggak tahu jenis obatnya itu harus spesifik tanya ke dia. Kalau itu harus masuk, ya masuk aja dulu. Tapi kan pasti ada perubahan dong, begitu ketosis antiinflamasinya muncul, terus dia stres resistannya meningkat, sakit-sakit di badan hilang, pasti ada pengaruhnya ke keharusan obat tersebut. Misalnya obat tersebut untuk menahan sesuatu, pasti berkurang keperluannya. Misalnya gula darahnya mulai turun, ya dilepas. Tambahin puasanya gitu. Jadi kayak main ini dari pagi ke atas sampai sore hilang. Ya. Oke. Mas, pertanyaan terakhir. Untuk sakit dia tuh CA payudara. CA payudara udah kemo, sudah sekarang KF, tapi dia dapat obat hormon. Kayak obat hormon katanya, harus diminum. Itu minta saran diminum apa enggak? Saya nggak berani mutusin. berarti dia tipe yang hormon sensitif kan? Mungkin, iya. Ya, karena dia pasti dikasihin obat hormon misalnya yang untuk menekan estrogen misalnya. Aku nggak tahu tipe CA-nya. Oke. Nah, jadi kalau dia tanpa dikasih obat hormon, biasanya karena kecepatannya itu tipenya tinggi. Kecepatan CA tinggi. Nah, tapi pas dia pakai obat hormon itu, tanya, selama KF ada gangguan lain nggak selain itu? Misalnya misalnya gangguan ke menstruasi dia, gangguan apapun itu dari obat hormon yang diberikan. Karena tujuan obat hormon itu pasti supresif untuk mencegah pemberian growth hormon. Jadi gini, jadi kalau cancer itu dia bisa self sufficient growth. Dia bisa memicu dirinya, cancer itu bisa memicu dirinya sendiri berkembang tanpa nunggu insulin, tanpa nunggu apapun apa. Dia pakai growth hormon yang ada. Dia punya reseptor, dia memutasikan di DNA-nya dia supaya bisa memberikan ekspresi lebih ke growth factor tersebut. Karena growth factor itu nanti buat mengaktifkan jalur-jalur anaboliknya dia, contohnya MAPK pathway atau jalur inflamasi dia. Nggak usah dibahas deh. Nanti pusing. Ya pokoknya ada cellular signaling yang efeknya itu membuat sel ini menjadi anabolik dan butuh growth factor. Growth factor dia bisa dapat dari estrogen reseptor atau hormonal reseptor, atau dia bisa mengambil dari insulin growth factor, atau dia bisa ngambil dari testosteron, estrogen. Pokoknya apapun yang ada dia bisa ambil untuk support dia self growth-nya, self sufficiency-nya. Makanya setelah di biopsi dia udah kelihatan, oh ini dia estrogen reseptor positif nih. Dokter ini kasih obat. Pasti misalnya ya contohnya. Terus diminum apa enggak, Mas? Ya diminum dulu. Tapi lihat dosnya dari, aku nggak ngerti farmakologi ya. Ada pengaruh lain nggak? Contohnya? Nggak mens. Ya, yang jelas dia nggak mens. Dia nerima nggak kalau dia nggak mens? Ya terima, mau nggak mau diterima. Ya, oke. Iya. Oke, dia nggak mens ya. Tapi yang kita perhatikan sekarang gula darahnya. Oh gitu. Jangan antagonis dengan gula darahnya. Jangan sampai dia nggak mens tapi gula darahnya tinggi terus. Ya kan sama aja bohong berarti kan. Growth factor-nya di-inhibit, tapi master fuel-nya, glikolisisnya dikasih fuel. Kan sama aja bohong. Jadi gini nih, ini nih ya, basic cell cancer, fuel-nya nomor 1 itu glukosa, selesai, udah itu dulu.
kecepatan penggunaan glukosa ini untuk membuat dia proliferasi tinggi itu didukung oleh berbagai growth factor, mau itu insulin, mau itu estrogen, mau itu testosteron, tergantung berbagai jenis kansernya. IGF-1, apapun itu bisa memicu cellular signaling, membuat kanser ini membelah cepat. Tapi kan untuk membelah ini butuh substrat. Substratnya apa? Tetap gula bukan? Iya dong? Iya. Nah, Ya. kalau tetap gula, nah oke, kita menghambat di growth factor, tapi kalau ternyata growth factor itu membuat perubahan di gula darahnya, nah itu dia harus mulai konsulin. Oke, dia minum estrogennya. Sekarang tanpa obat hormon itu dia berapa gula darahnya? Masih tinggi gula darah. Gula darah masih tinggi. Gula darahnya masih tinggi. Sebelum dan sesudah pakai hormon apa sama aja? Masih gimana? Masih tetap sampai sekarang masih minum obat hormon sih, Mas. Sekarang sebelum minum hormon gula darah tinggi nggak? Iya dong, kalau sebelum KF kan gula darah tinggi dia pasti. Sekarang minum obat hormon gula darah makin tinggi? Masih tinggi, iya. Masih tinggi. Belum turun-turun. Di atas berapa? Kira-kira ya, kasih tahu. Di atas 80, 90, hampir 100-an. 100-an. Ya. Kalau 100-an nggak bagus. Kalau di atas 100 aku masih oke. Kalau sampai di bawah 100, masalahnya udah beda. Berarti saya jawabnya apa ini? Kalau gula darah tinggi, obatnya nggak usah diminum. Aduh. Nggak apa-apa, lakukan dulu, nggak apa-apa. Boleh digunakan untuk inhibit growth factor, boleh digunakan, tapi jangan sampai gula darah lebih dari 100. Nih saranku doang. Saranku, kasih tahu ke dia, saranku. Kalau dia sampai lebih dari 100, langsung turunin semua dosis stresnya. Jangan gini, kebanyakan kesalahan klasiknya kayak gini. Aduh nih aku lebih dari 100 nih, gula darahnya. Oh, berarti aku mesti memperpanjang puasaku biar turun. Salah. Ya, salah ya. Aku banyakin olahraga biar gula darahku turun. Salah. Jangan kasih clue seperti itu. Begitu dia gula darahnya ketinggian, langsung fokus dulu sebelum ngasih input aja, fokus dulu. Tidur kamu terganggu nggak? Kayak aku tadi nanyain yang para penanya sebelumnya. Yeah. Ada gangguan di tidurnya nggak? Ada pikiran nggak? Nah, kalau memang ternyata dia naiknya karena dosis stres yang lebih, entah itu dari pikiran, entah itu dia dari apapun itu yang pokoknya pemicu naiknya gula darah itu karena stres berlebih yang dia berikan sebelum muncul gejala gula darah dia. Kok saya tinggi ya? Nah, berarti justru kita harus berusaha gimana memperkecil dosis stresnya dia. Ya udah, kamu pikiranmu coba deh diituin, banyakin tidurnya, jangan banyak mikir. Cara nyaranin ini gitu. Terus saya perpanjang puasa nggak? Enggak. Ini kamu punya naik karena stresnya kamu tinggi. Kamu puasa tetap sama atau bahkan dikurangin dulu. Untuk apalagi gini, aku lagi ada pikiran nih, aku lagi stres nih. Kenapa? Ini tiba-tiba ada yang datang nih lagi utang terus, makanya gula darahku jadi tinggi. Oke. Berusaha bayar penagih utang. Kalau nggak kan nggak selesai masalahnya utangin dulu misalnya. Tapi puasanya kurangin. Ya. Kenapa? Dalam kondisi kamu ditagih utang itu, stres kamu tinggi. Puasa kamu tetap sama, jebol. Ya, betul. Karena kan sistem stres yang digunakan sama. Sistem stres dipakai buat olahraga. Aku tiap pagi nge-gym. Tiap pagi olahraga, tiap pagi aku nge-gym 1 jam misalnya. Aku puasa sampai jam 2 misalnya. Terus aku pikiran juga dosis stresnya normal sekian. Pekerjaan harian. Aku tidur normal 6-8 jam. Gula darahku bagus. Tiba-tiba gula darahku naik nih. Aku lapor. Gula darahku naik. Tapi setelah ditanyakan kronologinya, ya aku ditagih. Misalnya ini contoh ya, aku ditagih sama tukang tagih nih. Baru beberapa seminggu ini deh, diteror terus. Ditagih, bayar utang, naik tinggi. Aku harus gimana ya Mbak Ana ya? Nah, nyaraninnya gini, kalau udah ketahuan itu ialah naiknya gula darah itu ialah penambahan suatu dosis stres. Contohnya di sini pikiran. Entah gimana caranya, coba deh, kamu berusaha deh, bayar utang deh, biar kamu stresnya nggak banyak. Itu dulu. Bayar utangmu supaya kamu nggak dikejar-kejar. Ya kalau Mbak Ana lebih baik lagi, ya tak bantu deh, tak bayar utangmu dulu deh, biar kamu gak naik gula darahnya. Kalau mau. Ana yang stres. Gak mungkin ya, gantian stres ya. Oke. Intinya, kan cuma contoh. Tapi intinya berusaha dia fokus nurunin di stres yang membuat dia gula darahnya berubah. Itu dulu. Nah, tapi selama melakukan ini, kalau dia belum tentu mampu menurunkan apapun masalah duniawi dia mempengaruhi pikiran itu, langsung buru-buru kurangin yang lainnya dulu. Oke, kamu puasanya tadi jam 2, jam 12 saja deh. Kamu tadi olahraga, nggak usah olahraga dulu deh. Kenapa? Karena kalau kamu masih ngasih stres olahraga,
kamu masih stres puasa, tapi kamu nambahin suatu stres yang kamu ini susah lepas, itu domino efeknya lebih cepat membuat dia nggak bisa tidur nanti. Akhirnya dia makin parah, dia sakit. Nah, jadi kalau kita menemukan satu hal yang membuat dia stres berlebih antara 3 sisi ini, pikiran, olahraga, dan puasa, yang nggak bisa dikontrol duluan biasanya pikiran ya, ini masa pikiran ya. Yang ini dikurangin dulu agar nggak memburu-buru, tidak menyebabkan dia luber. Mas, boleh saya rangkum ya? Kalau gula darahnya tinggi di atas 100 misalnya, itu ada masalah. Itu pasti stres itu override. kan perbaiki tidurnya, saya bilang ya. Yang kedua, dan kurangi dosis stresnya. Dosis stres. Selain stres dikurangi, dosis obatnya gimana? Ya enggak lah, kalau nggak usah diminum, dikurangin. Kalau di atas 100-nya itu bukan karena obat, ya kenapa obatnya dikurangi? Oh. Ya kan waktu dia pakai obat kemarin dia di bawah 100, nggak bisa di bawah 80, tapi dia nggak lebih dari 100 kan? Nah, kalau tiba-tiba lebih dari 100, berarti ada faktor lain dong. Faktor lain. Oh ya, oke. Berarti ya. Saya coba dulu minum obatnya dikurangi, cek gula darah. Kalau gula darahnya memang pengaruh obat, berarti obatnya yang salah. Dikurangi dosisnya. Dosisnya. Kalau memang nggak ada faktor stres lainnya, tapi gula darahnya malah naik, coba dosisnya kurangin dulu. Pengaruh nggak ke gula darahnya? Jadi kayak tarik ulur. Oke. Ya Mas. Ya makasih. Moga-moga bisa. Deg-deg Pak. Aduh, ya Mas, makasih. Dia deg-deg dia. Oke, thank you. Ini dengan Mbak Yati. Halo Mbak Yati Haryati, bisa unmute? Mbak Yati. Ya, silakan Mbak. Halo. Halo. Ya, silakan Mbak. Ya, monggo. Yang katakan tadi, saya tuh KKR lebih dari 2 tahun. Awalnya kan PPOK. Apa Mas Budi? PPOK bisa dijelaskan Mbak apa Mbak? Obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif, obstruktif kronis. Oh, COPD. Ya. Oke. COPD, ya. Soalnya kok masih putus-putus, kenapa ya? Ya, ini beliau Mbak Yati mau nyoba dari ya? ini. Ya. Oh iya betul. Aku pikir aku yang dari sini. Mbak Yati, suaranya kurang bagus nih. Sebentar. Coba. Aku juga. Nggak masuk Mbak Yati. Ya, oke, silakan. Suaranya terdengar? Terdengar suara saya? Ya, kedengar. Ya, tapi masih agak gaung gitu, nggak apa-apa deh. Jadi, senang karena gangguan di terus sudah bebas obat gitu ya. Di 9 selama pandemi ini saya nggak pernah renang lagi. Lanjutkan di kerja. Sinyalnya kurang bagus nih Mbak Yati. Aku nggak dengar sama sekali loh ngomong apa. Sinyalnya kurang bagus ini. Sinyalnya bukan suaranya, sinyalnya kurang stabil. Oke, aku bantu tadi Mbak Yati sempat ngechat, Mas. Jadi dia kan penderita dia kan penderita PPOK, COPD. Sudah KF 2 tahun. 2 tahun lebih lah ya. Awal-awal KF senang karena langsung bebas obat. Tapi belakangan ini kok sering sekali muncul riak yang merangsang batuk walau hanya sesekali. Sebelum pandemi. Belakangan ini. Belakangan itu berapa lama? Mungkin Mbak Yati nanti bisa kasih datanya ya lewat chat ya. Belakangan ini itu seminggu atau sebulan. Nanti tolong di chat. Yang mulai keluar riak itu. Ya. Kemudian sebelum pandemi Mbak Yati itu mudah mengeluarkan riak tersebut selama ngos-ngosan renang, maksudnya sebelum pandemi. Kan KF-nya udah 2 tahun, Mas. 2 tahun. Nah, tapi sebelum pandemi udah mulai berasa.
Sebelum pandemi itu riak yang tadi dikeluhkan itu mudah sekali dikeluarkan selama ngos-ngosan renang. Ya, terus kalau sekarang? Tapi karena ini pandemi kan nggak renang. Nah, riak ini sering ngumpul lagi dan merangsang batuk sehingga beberapa kali kembali berobat. Jujur olahraga lain itu dia nggak terlalu suka, mungkin nggak terlalu, apa hanya itu penyebabnya. Terus seminggu ini sudah memperbaiki masalah tidur, nggak ada masalah dengan makan kecuali kadang-kadang makan tempe berlebih atau kacang. Oke. Nggak. Maksudnya setelah perbaiki tidur ada efek apa? GDP sebulan ini tidak pernah di bawah 80, selalu lebih. BB selama pandemi naik 8 kilo. Banyak banget, 8 kilo. Ya, kurang bisa lebih tinggi itu. Banget. Naiknya 8 kilo sama pandemi. Tapi ini maksudnya perubahan dari setelah tidur dibagusnya ada nggak? Belum juga sih, karena ini juga setelah memperbaiki masalah tidur, malah sekarang ini saya malah pakai antibiotik karena riaknya banyak sekali. Setelah banyak tidur, ya. Sudah diperbaiki tidurnya, tapi belum beres. Malah sekarang pakai antibiotik, Mas, untuk bantu riaknya itu tadi. Riak ya, keluarnya banyak, Masnya. Keluarnya banyak ya, Mbak Yati ya? Banyak, dan bahkan malah kalau bangun tidur tuh melernya sampai banjir gitu loh. Langsung. Tapi aku feelingnya simpatik returnnya masih tinggi ya. Maksudnya kayak ya itu salah satunya ya memang kayak gitu. Jadi maksudnya dia kayak ya soalnya ini kan nggak diawali kondisi lebih pules tidurnya dulu, diawali lebih fit nggak sebelum muncul gejala ini? Pertamanya memang saya tidurnya kurang baik. Ya, berarti bukan HC. Berarti bukan HC ini. Ya nggak apa-apa. Ya, aku masih nggak kedengeran suaranya. Tapi gini aja, gini aku udah mulai dapat nih clue-nya. Jadi intinya, oke, tetap lanjutin tidur bagusnya, perbanyak dulu tidurnya. Jadi biarkan aja nih sekarang tambah keluar banyak, biar aja dulu kita lihat. Ini kan kayaknya sih baru ini kan, tapi terusin. Jadi kan kemarin kan tidur jelek nih. Ini kan baru memperbaiki. Pas diperbaiki kan jadi keluarnya jadi banyak nih tidurnya. Terusin aja. Terusin. Ya insya Allah ini malah bersihin, memperbaiki. Jadi memang mengganggu. Nah, yang aku khawatirkan kemarin itu takutnya problemnya balik lagi gara-gara tidurnya kurang. Tapi kan sekarang tidur udah dibagusin nih. Tapi jadi kayak rebound-nya, kayak keluar lebih banyak. Terusin. Nanti kita lihat. Harusnya itu selesai. Tapi dengan catatan tidurnya bagus terus atau ditambah dulu deh. Jadi dibikin mudah-mudahan nanti begitu tidur makin bagus, tadi sekarang keluar banyak, selesai dan nggak keluar lagi. Bisa jadi. Makanya tetap lanjutkan tidur bagus, tetap gini kayak seperti pesanku di awal. Kalau sedang ada gejala yang ini kok bisa terus ya. Kalau ada gejala yang diperlebar itu jendela recovery. Ini kan sekarang bahkan ada keluhan nih, gejalaku ialah riak. Gimana ini cepat sembuh, gimana cepat selesai? Nah, Mbak jangan berpikir di memanjangkan puasa, jangan berpikir di menambah olahraga. Justru apa? Kalau ini mau sembuh berarti kan butuh recovery. Recovery ya. Kapan di dalam 24 jam recovery kita terjadi? Saat tidur. Oh, berarti kalau aku mau makin cepat ini, aku perpanjang dulu, perlebar tidurnya. Tadinya cuma 6-8 jam, jadiin 10-12 jam seperti saranku tadi. Ini baru mengembalikan 6-8 jam aja udah kayak gini. 10-12 jam mungkin agak intens lagi dulu. Tapi insya Allah itu justru malah mempercepat tuntasnya. Sehingga tidak muncul lagi. Cobain. Nanti nggak maksudku. Paham ya? Mas Budi, paham kan? Paham Mas. Ya, sekarang justru biarkan keluar banyak, malah tambahin lagi tidurnya. Tadi yang mungkin aku nggak tahu nih berapa nih nambahin, udah memperbaiki itu jadi 6-8 jam mungkin. Sekarang tambahin lagi sampai 10-12 jam. Kalau masih tambah intens, biarin dulu. Yang penting tidurnya bagus. Nah, lihat nanti berapa lama recovery-nya. Harusnya selesai, lapor progresnya ke aku.
Ya kan? Ada nomor WA aku juga kan? Nah, ya. Nanti sekalian betul, ya, nanti sekalian konsul antibiotiknya gimana supaya nggak galau. Ya, Masuk sementara nggak juga apa-apa, asal nggak mual ya, asal nggak ada aku ya. minum antibiotik kok aku jadi mual-mual. Nah, itu dosisnya kurangin. Kalau malah mengganggu, malah membuat inflamasi di pencernaan, nanti malah ganggu tidurnya, malah antagonis. Iya, Tapi kalau iya. memang dosisnya tepat dan dia tidak berlebihan dan itu memang membantu keluarnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang aku khawatirkan kalau sampai udah inflamasi di lambung, itu yang nggak bagus. Itu antara dikurangin atau dilepas dulu. Jadi gunakan terapeutiknya tidur aja. Kalau memang terjadi, kalau enggak ya nggak masalah. Oke, nanti Mbak Yati akan lanjutin lewat Mas Budi bisa ganti kartu sebentar nggak? Aku mau ke toilet. Siap, Mas. Oh, nggak apa-apa, dibuka aja Mas Budi jawab dulu atau kembali jawab juga. Aku sebentar ke toilet. Aku jadi yang ini. Jadi ya teman-teman kalau masih ada pertanyaan, sebenarnya tinggal satu pertanyaan di email sih. Nanti aku mungkin bacakan untuk Mas Tio. Kayaknya beliau sambil dengerin juga nih, sambil ke kamar kecil. Jadi ada pertanyaan di email, sebelum menjalani KF, ini kayaknya seorang nakes ini, tahun 2017, ketemu orang tua yang katanya tidak memberi gula sama sekali. Apakah ini pengertiannya karbo atau memang gula pasir ya, yang tidak memberi gula sama sekali ke anaknya yang berusia 5 tahun. Nah, beliau ini, maksudnya orang tuanya ini datang ke saya ini berarti nakes, untuk periksakan kondisi anaknya yang saat itu ada penyakit kuning, ya. Dan keadaan ini berulang. Nah, yang menarik orang tua anak ini bilang kalau dikasih gula, gejala kuningnya itu menghilang. Nah, sudah ditanya sama nakes ini, yang bertanya ini, sudah saya tanya, keluhan lain tidak ada. BAK dan BAB warna normal, imunisasi dasarnya lengkap, riwayat seputar penyakit liver tidak ada, pada orang tua juga tidak ada. Dicoba digali di riwayat jajan dan segala macam juga tidak ada, karena memang orang tuanya menjaga agar tidak ada gula yang masuk. Nah, jadi ini gulanya masih tanda tanya, apakah masih ada karbo lain atau enggak ya? Ini mesti ditanya, karena dari email ya. Keadaan anak tidak tampak sakit. Saat saya periksa memang terlihat kedua sklera ikterik. Nah, ini istilah medis ini. Mungkin Mas Tio. Hepar tidak teraba pembesaran. Jadi tidak ada pembesaran liver. Yang lain juga dalam batas normal. Jadi cuman terlihat kedua sklera ikterik. Ya, keadaan anak tidak tambah sakit. Nah, saat itu saya menyarankan cek lab dan menghentikan tindakan, maksudnya mungkin dikasih gula atau gimana ya, karena ini yang bersangkutan ini nakes, jadi mungkin pingin nanyakan apakah KF bisa memberikan dampak ke kondisi anak ini ya. Jadi kalau misalnya efek kuningnya ini muncul, bisa dilanjutin enggak protokol KF-nya? Nah, kira-kira apa, Mas? Monggo. Bisa. Itu masalahnya gluconeogenesis. Gluconeogenesis ya? Dia GNJ masalah, dia mitokondria itu. Kalau di level sel masalahnya mitokondria. Dia SGLT-SGPT bisa aja naik kalau dia kurang gula, dia dikasih. Ya. Jadi fungsinya kenapa? Jadi gini loh, begitu itu sistem stresnya juga termasuk salah satunya. Jadi gini, kalau kita masuk gula, respon pertama yang masuk ke dalam liver itu ialah respon terhadap insulin. Insulin yang naik itu menurunkan produksi gula di liver. Jadi tidak membuat liver harus memproduksi gula banyak-banyak. Betul. Itu respon. Kenapa? Karena sudah ada gula masuk ya. Ini satu ya. Jadi gini. Betul. Perbedaan dengan gula dan protein ialah dua hal. Satu. Gula yang masuk dari hepatik portal atau dari makanan, karbohidrat dan sebagainya, itu langsung mempengaruhi gula darah seketika. Menambahkan jumlah sesuai dengan debit yang masuk. Itu sifat gula yang masuk dari pencernaan. Kalau protein enggak. Protein walaupun secara teoritisnya gini, Mas, kalau protein itu kan
50-80% bisa jadi gula. Betul. Karena bersifat glukogenik. Jadi glukogenik. Jadi dari 100 gram protein itu si glukogenik yang bisa menjadi glukogenik, bisa jadi gula. Bisa kalau dipakai jadi gula itu sekitar 50-80%. Berbagai jurnal macam-macam beda. Jadi anggap aja gini deh. Anggap aja setengahnya dari 100 gram protein punya kapasitas untuk jadi gula. Harusnya kalau aku makan 100 gram protein, 50 gram kan menambahkan di gula dong, Mas, harusnya. Realnya tidak seperti itu. Realnya kenapa? Karena realnya protein itu dikontrol by demand driven oleh kebutuhan oleh liver. Jadi liver bakal menggunakan langsung protein yang masuk dari makanan untuk pembuatan ATP dia. Di kondisi ketosis, yang ketogenik amino acid bisa bantu pembuatan keton atau asetat. Yang proteinnya bisa untuk menggantikan merefill protein turnover sebelum dia makan. Ya, turnover proteinnya langsung buat menggantikan protein turnovernya. Tadinya dia harus recycle, sekarang ada protein, dia langsung ambil proteinnya langsung. Baru sisanya yang dideaminasi, artinya nitrogennya dibuang, itu yang bisa jadi gula. Jadi malah bisa jadi 100 gram yang masuk itu nggak nyampe 10 gram, 12 gram yang jadi gula. Walaupun secara teoritisnya dia 50-80% bisa jadi gula, harusnya nambah gula. Tapi urutannya yang membedakan. Ya, ternyata gula yang dihasilkan oleh dari deaminasi pelepasan nitrogen dari protein tersebut itu tidak benar-benar 50%-nya dari total protein dimasukkan. Itu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena dia harus menggantikan protein turnover, dia dipakai untuk ATP saat postprandial, di liver langsung di katabolisme, kecuali yang BCAA di bypass ke otot karena liver nggak punya enzimnya. Nah, gula yang dihasilkan ini pun tidak signifikan. Kenapa? Karena protein juga memicu insulin yang otomatis membuat gula yang dihasilkan pun menjadi glikogen untuk refill glikogen di otot atau bantu bikin glycerol 3-fosfat di sel lemak. Iya, betul. Nah, jadi protein itu tidak ujuk-ujuk menaikkan gula darah seperti gula itu sendiri. Ngerti nggak? Ya, tidak sederhana itu. Tidak sesederhana itu. Nah, tapi kalau ini kasus anak ini kalau aku lihat kalau dia dimasukin gula gejalanya hilang, berarti dia problemnya di gluconeogenesis. Setiap dia dikasih gula, gluconeogenesis nggak perlu tinggi-tinggi. Berarti untuk melakukan gluconeogenesis dia ada masalah. Kalau gluconeogenesis bermasalah, organel mana di dalam sel? Aku ngetes Mas Budi nih. Kalau yang lain organel mana di dalam sel yang berfungsi untuk mengeluarkan oksaloasetat sebagai sumber gluconeogenesis? Ayo. Aduh, ini ujian lah. Enggak organel mana? Kan kalau gluconeogenesis itu kan oksaloasetat. Organel. Iya, mitokondria. Ya, betul kan? Nah, berarti masalahnya sudah pasti di level mitokondrianya. Kenapa? Begitu dia di-push gula dari luar nggak ada gejala, berarti kan dia mengandalkan glikolisis dong. Ya dong? Betul. Merahnya situ kan glikolisis, insulin men-trigger supaya mitokondria tidak perlu mengeluarkan oksaloasetat lagi. Iya. Di situ gejala membaik. Iya. Berarti kalau dia nggak dikasih gula, dia harus ngeluarin oksaloasetat dari mitokondria lagi. Itu membuat misalnya ada gejala atau kenaikan AST/ALT-nya. Pada saat dia harus mendeaminasi lebih banyak nitrogen untuk dikeluarkan sebagai oksaloasetat, otomatis dia mengalami kenaikan ALT/AST misalnya, atau dia jadi kuning. Nah, berarti organel mana Mas yang bermasalah? Mitokondria. Oke. Sekarang gini, udah ketemu akar di situ. Nah, kalau kita KF yang diperbaiki apanya, Mas? Mitokondrianya memang. Ya udah selesai. Bisa nggak? Bisa. Oke, berarti yang dia klaim tidak memberi gula sama sekali selama ini itu mungkin perlu digali ya. Cuman gulanya doang. Betul. Dan gula yang dimasukin itu kecepatannya lebih tinggi sehingga itu lebih cepat memicu insulin, lebih cepat menekan kebutuhan untuk membuat gula sendiri. Dan itu memperbaiki gejala, berarti mitokondria bermasalah. Selesai, ketemu langsung. Dari biomolekuler mah nggak ada nggak kelihatan. Aduh, mendadak keringetan Mas, diuji begini. Ujian. Soalnya kalau aku lempar ke grup belum ada yang bisa nanya. Atau lempar ke chat belum ada yang bisa jawab takutnya. Kalau Mas Budi kan yang ngikutin tahu. Oke, kayaknya sih sudah semua pertanyaan ya.
Thank you Mas. Teman-teman Ya, juga siap. sudah banyak yang tercerahkan. Tadi ada yang Alhamdulillah. tentang kolesterol, tentang tidur tadi ya kan. Ada beberapa Stress system, yang jangan lupa. ya. Tadi yang Jangan bagus tadi tuh. tadi Mas yang bisa menggali. Jadi beberapa ini yang kalau supaya hilang gejalanya gimana? Ya dipanjangin puasa. Nah, itu jadi jadi ketahuan kan ibaratnya. Nah, jadi berarti masih banyak di luar sana yang berkonsep ialah gini, masih banyak di luar sana yang berpikir ialah puasa itu sehatnya. Ya. Dipanjangin puasanya, ditambahkan olahraganya, berarti berpikir puasa itu olahraga sehatnya, olahraga itu sehatnya. Ya. Nah, ini konseptual yang harus mulai diperbaiki. Ini usahanya sehat. Ya. Puasa itu usahanya sehat dengan cara memberi stres, olahraganya juga usaha sehat untuk memberi stres juga. Kapan sehatnya? Setelah recovery, tidurnya. Nah, berarti kalau udah, aduh ini aku ada gejala nih, aku harus ngapain? Perpanjang puasa biar jadi sehat. Salah. Kalau udah terdeteksi gejala ini karena stress overdrive, dosis stresnya diturunkan. Jadi kenali akarnya. Jadi gini, saat ada gejala, kalau itu munculnya karena dari kronologi yang diciptakan sebelum kemunculan gejala itu mengidentifikasikan tambahan stres berlebih, entah itu dari puasa diperpanjang, entah itu dari olahraga yang baru ditambahkan, dia baru nambahin aku baru ngangkat baru nih, tapi aku akhirnya malah muncul gejala. Oh, berarti kan udah ketebak stresnya kelebihan dari angkatan barunya atau apanya, olahraga ditambahkan. Aku baru lari berapa kilo nih, nambahin, biasanya enggak, sekarang aku nambahin. Atau gini, aku baru ada masalah baru nih di pikiranku. Nah, kalau itu kan udah, jadi kan kita bisa tahu dari kronologi, kita bisa mendeteksi, sebelum dia muncul gejala ini diakibatkan ialah penambahan dosis di stresnya. Entah dia memperpanjang puasa, aku habis WF jadi kayak gini, aku habis olahraga sesuatu yang ini jadi begini, aku habis ada pikiran jadi begini. Terus supaya sembuh gimana? Nanyain jangan panjangin puasa kah? Salah. Tambahin olahraga lagi kah? Salah. Apa dipikirin terus masalahnya? Salah juga. Sumbernya dikecilin, jendela recovery-nya digedein. Itu caranya. Fisiologinya seperti itu. Jadi jangan jadi kan ini suatu konsep yang gaya hidupnya. Kalau aku jadi deg-degan, aku jadi gejala itu gara-gara aku menambahkan sesuatu dari unsur stresnya, ya berarti menyembuhkannya mengurangi jumlah stresnya dan memperlebar jendela risetnya. Cuman itu jawabannya, nggak jauh-jauh kemana-mana. Kalau nggak diberes-beresin, stresku akumulasi. Makin aku akumulasi stresnya, makin aku nggak bisa ngeriset ke depannya. Kenapa? Untuk ngeriset jadi susah. Kenapa? Untuk ngeriset aku butuh relax, tapi untuk relax pun aku susah. Kenapa? Karena stresku udah ketinggian. Caranya tahu stres udah ketinggian gimana? Kemampuan relax makin turun gimana? Contohnya gini, kemampuan relax makin turun kelihatan dari makan. Kenapa? Orang yang makannya bisa banyak, pasti dia relax. Yeah. Orang yang makannya nggak bisa banyak, dia nggak bisa relax. Iya. Orang yang tidurnya mudah, pasti dia relax. Orang yang tidurnya susah, pasti dia nggak bisa relax. Itu gampangnya awamnya buminya kayak gitu. Kalau mau lihat jalur-jalur autonomous nervous system-nya, kalau mau mumet, monggo. Tapi gampangnya kayak gitu, relax dan stres dah. Makin dia nggak bisa relax, makin dia nggak bisa makan. Makin dia nggak bisa relax, makin dia nggak bisa tidur. Nah, jadi sebelum makin severe, sebelum dia akhirnya nggak bisa relax sama sekali, akhirnya stres terus, akhirnya sampai ke otak, muncul anxiety dan sebagainya, itu udah telat. Itu udah kelamaan nggak diberes-beresin. Malah kalau udah sampai ke psikologi yang kena, itu udah kecil banget stres resistannya sampai dia bisa berubah kepribadian mungkin. Jadi tadinya nggak pernah takut, kok sekarang gue bawaannya takut terus ya. Tadinya nggak pernah ini, kok sekarang kok gue bawaannya gampang marah ya, atau emosi. Itu di level itu stres resistannya udah kecil. Itu apa? Karena udah akibat nggak pernah ngeriset dan sudah akumulasi. Kalau sampai terjadi situ, itu hibernasinya nggak sebentar. Kalau udah sampai di situ, hibernasinya nggak sebentar. Itu lebih lama. Kalau masih kayak tadi Mbak tadi yang baru pusing-pusing doang, itu 3-4 hari beres. Kalau tadi tuh udah hipotensi, udah aritmia, udah itu, tapi belum ada gangguan di psikologi, itu ya mungkin seminggu 2 minggu lah. Tapi udah sampai benar-benar kayak suatu berubah gitu ya. Kayak kemampuan menahan stres jadi kayak makin kecil. Wah, itu udah
udah buru-buru deh, jangan bingung apa-apa, langsung perbanyak risetnya. Udah itu dah jawabannya, jangan lari kemana-mana. Oke, thank you Mas Tio. Teman-teman, ini TFH terakhir kita di tahun 2020. Kita akan jumpa lagi di tahun depan. Ya, Mas Tio sama aku juga akan mengucapin tahun baru ya 2021 ya. Kita akan jumpa lagi di, tentunya Mas Tio akan terus support TFH dan mungkin SFH terus ya Mas ya. Ya, insya Allah. Kita nanti ngatur konsep lagi Mas Budi ya untuk tahun depan ya.